seorang petani dan juga keluarganya. Kamilah kejar mimpi warrior bersama CMB Niaga membangun Indonesia. Harus transfer ke bank lain nih. Mendingan lawan terik, menembus dingin demi bebas biaya. Pakai Octo Savers 20 kali bebas biaya transfer. Buka Octo Savers di Octo Mobile. Sekali narik kena segini. Narik berkali-kali kena berapa ya? Padahal di Octo Savers bisa 20 kali bebas biaya tarik tunai. Buka Octo Savers di Octo Mobile. Setiap orang pasti punya mimpi, dan sekarang mimpi bisa dikejar lebih mudah. Pengen cari inspirasi? Udah nggak stuck lagi. Ada banyak bahan inspirasi. Buat bahan berkreasi, ciptakan inovasi. Buat nambah ilmu, sambil jogging bisa sambil mentoring. Hidup juga jadi lebih seru karena bisa diskusi sama teman-teman baru. Kamu juga bisa dapat info lowongan kerja dan bisa sukses kejar mimpi punya karir yang bikin bangga. Buka usaha semua jadi terencana, gak cuma wacana. Terlebih kalau banyak promo tiap hari, pengennya hangout di sana-sini. Gak ada alasan buat gak ngejar mimpi, karena aplikasi Kejar Mimpi bisa jadi teman baru meraih mimpimu. Download aplikasinya, raih semua mimpinya. Halo Sobat Bisnis, jangan skip video ini kalau kamu lagi kejar mimpi bikin bisnis. Ikutin tips suksesnya yuk. Kirain bikin bisnis itu ribet, padahal gampang banget. Modal utamanya berani ambil peluang dan bangun mimpi kita sendiri. Usahanya emang masih kecil, tapi bangganya luar biasa, ya nggak? Iya banget, Indonesia butuh banyak pengusaha supaya lebih maju. Pengusaha kreatif yang berani menjalankan rencana dengan segala tantangannya. Makasih ya. Sekarang ada solusi pembiayaan untuk mendukung bisnis bisa lebih berkembang dan membawa dampak yang manfaatnya untuk hari ini dan untuk masa depan anak cucu nanti. Jalan membangun bisnis memang nggak mudah, nggak sedikit yang menyerah, tapi banyak juga yang bertahan. Yang penting berani terus buat kejar mimpi, menjalankan usaha dari generasi ke generasi. Jangan tunggu nanti. Sekarang waktunya optimis. Berkontribusi untuk negeri Dan kejar mimpi, berani bisnis. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas kan teman-teman semua?
Jelas. Oke. Sebelumnya salam juga deh ya. Selamat pagi kepada teman-teman semua yang telah turut berhadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Lanmahari Hasibuan selaku sekretaris dari Kejar Mimpi Loksemawe yang akan menjadi moderator kita pada kegiatan pelatihan MC pada kali ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan tentang komunitas kami yaitu Kejar Mimpi Loksemawe. Nah, Kejar Mimpi Loksemawe itu merupakan sebuah gerakan sosial yang diinisiasi oleh CMBMB Niaga sejak tahun 2017. Gerakan Kejar Mimpi ini sebenarnya dirancang tujuan untuk menginspirasi Indonesia dan generasi muda pada khususnya untuk berani melangkah dan mengejar mimpinya. Hal ini sejalan dengan keinginan CMBMB Niaga untuk selalu bersama dan mendukung nasabah ataupun calon nasabah CMBMB Niaga dalam mewujudkan mimpi melalui solusi perbankan yang komprehensif begitu. Kemudian apa saja sih visi dan misi dari Kejar Mimpi gitu kan? Nah, visi misinya itu adalah untuk mencetak karakter bangsa yang positif. Kemudian visinya adalah menjadi ekosistem yang inspiratif bagi Dream Warriors. Nah, salah satu bentuk pengimplementasian dari visi misi tersebut adalah dengan mewujudkan generasi yang mumpuni dalam bidang public speaking. Salah satunya adalah dengan membuat ataupun menyelenggarakan kegiatan pelatihan MC kita pada kesempatan kali ini. Nah, diingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk dapat menyimak dan mengikuti secara aktif kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena akan ada 6 tiket bioskop itu menonton film Mencuri Raden Saleh yang akan diberikan kepada teman-teman semua yang beruntung gitu. Bagi teman-teman yang aktif dan mau nanti berpartisipasi dalam kegiatan kita untuk selanjutnya begitu ya. Jadi jangan sia-siain kesempatan emas ini gitu teman-teman semua ya. Nah, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, ada baiknya kita mendengarkan kalimat sambutan dari ketua leader Kejar Mimpi Loksemawe, yang mungkin pada saat kesempatan ini tidak dapat berhadir, teman-teman. Jadi akan diwakilkan oleh visi leader kita, yaitu Saudara Lukman Maulana. Kepada Saudara Lukman Maulana, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Moderator ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bang Lukman. Perkenalkan, nama saya Lukman Maulana. Saya selaku wakil leader Kejar Mimpi Loksemawe menggantikan Saudara Renol Prabudi JG selaku ketua leader Kejar Mimpi Loksemawe. Kebetulan beliau ada mengisi materi di Bogor, di acara Kejar Mimpi Bogor juga. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tim sukses Kejar Mimpi Loksemawe yang telah mensukseskan acara pelatihan MC kita pada hari ini. Saya mengapresiasikan kepada tim leader Kejar Mimpi Loksemawe karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif dengan peserta hampir 200 lebih ya Kak. Nah, ini salah satu apresiasi sangat besar juga karena banyak orang yang tidak mau mengikuti pelatihan seperti ini. Ini adalah salah satu kesempatan kita untuk mengembangkan diri kita menjadi MC maupun lainnya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mempartisipasikan dirinya untuk mengikuti acara pelatihan MC kita pada hari ini. Semoga harapan saya, apa yang kita ikuti pada hari ini, ambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan kebetulan kan ini ada kayak benefit 6 tiket untuk nonton itu ya. Nah, pesan dari saya, jangan kita mengikuti kegiatan ini, jangan mengejar hal yang seperti itu. Kejarlah ilmu dan pengalaman kita yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya.
Semoga apa yang kita ikut pada hari ini bermanfaat, ambil ilmunya dan hikmahnya. Langsung saja kita dibuka nih Kak. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan pelatihan MC kita pada hari ini saya buka. Terima kasih kepada Bapak Visor Leader kita, Bapak Lukman Maulana yang telah memberikan kata sambutannya dan juga secara resmi telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman Dream Warrior semua, seperti istilah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang nih. Gimana kalau kita sebelum memulai penjelasan dari pemateri, kita melihat background pemateri kita sebelumnya seperti apa sih gitu kan, supaya kita lebih sayang nih sama lebih sayang kepada pemateri kita nanti supaya nanti juga kita lebih aktif bertanya tentang pelatihan MC ini begitu ya teman-teman. Nah di green screen ini udah kelihatan belum CV dari pemateri kita nih? Belum. Sudah Kak. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah Kak, ada. Sudah. Nah kalau kita lihat-lihat nih, kalau kita baca CV pemateri kita ini kayak Masya Allah sekali ya. Beliau ini bernama lengkap Bang Zemi Prabowo. Lahir di 29 Oktober 1993. Masya Allah. Nah, yang paling bikin takjub ini ternyata beliau ini merupakan lulusan dari Sekolah Dinas STAN ya, kalau nggak salah Politeknik of State Finance Indonesia, atau lulusan STAN. Wah, Masya Allah nggak situ. Kemudian S1-nya itu merupakan lulusan dari Bachelor Degree in Management of Open University, Jakarta. Masya Allah. Juga kita bisa lihat skill dan profesionalnya Bang Zemi ini bagaimana gitu. Public speaking, accounting, sama writing gitu kan teman-teman. Kemudian ada volunteer work-nya juga, ada CEO founder, jadi PNS, founder of Katulistiwa Berbagi. Kemudian ada sejarah pekerjaannya Bang Jemi itu bagaimana, begitu kan. Nah, kalau kita melihat background-nya pemateri kita yang luar biasa ini, jadi sangat sayang gitu teman-teman kalau kita menyanyiakan kesempatan untuk bertanya pelatihan seputar MC ini kepada beliau gitu. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan nih teman-teman, karena pemateri kita ini begitu luar biasa. Boleh dilihat CV-nya kalau kurang lebih jelas tentang pemaparan saya begitu kan teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih background dari pemateri kita, sebelum kita mulai untuk mendengarkan atau menyimak penjelasan dari Bang Jemi, ada baiknya kita melakukan foto bersama juga nih teman-teman semua. Boleh dong teman-teman semua kameranya dibuka dulu supaya kita bisa melakukan foto bersama untuk melakukan dokumentasi kita pada kesempatan pagi ini. PIC PIC-nya Bang siapa nih ya? Bang Aldi boleh dong dituntun kami Bang supaya lebih bisa nanti ngambil posenya gimana ya kan teman-teman. Boleh dibuka dong teman-teman semua kameranya supaya kita bisa melakukan dokumentasi sebelum kita menyimak dan mendengarkan penjelasan dari pemateri kece kita pada kesempatan kali ini. Oke, kawan-kawan, open cam-nya ya. Yuk, posenya pose pertama, pose SP dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya. Next di step kedua nih. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga nih. Oke, mana nih?
Iya. Oke, udah ya. Sip. Oke, terima kasih Bang Aldi. Kita udah sama-sama post ini teman-teman. Udah foto-foto juga ya kan. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, tanpa memperpanjang bincang-bincang bersama saya lagi, mungkin teman-teman semua udah pada nggak sabar gitu kan, mau mendengar penjelasan dari Bang Zemi yang luar biasa kan. Nah, jadi melalui ini saya persilahkan kepada Bang Zemi Prabowo untuk menyampaikan materinya tentang pelatihan MC pada kesempatan kali ini. Kepada Bang Zemi kami persilahkan. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Lanma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman. Biasanya kalau pagi hari kita masih tidur ya teman-teman ya. Jujur aku juga kalau misalnya habis sholat subuh tuh masih tidur gitu. Dan baru bangun. Tapi spesial hari ini, habis sholat subuh kayak preparation buat mempersiapkan materi teman-teman agar hari ini teman-teman dapat insight yang bagus mengenai public speaking. Karena public speaking ini adalah hal yang penting banget, sangat dekat sekali kaitannya dengan kita semua. Dan teman-teman untuk approach apa aja, baik itu guru, bahkan pacar, itu perlu public speaking yang bagus gitu. Kalau teman-teman punya public speaking yang bagus, teman-teman bakalan bisa punya skill-skill lain yang bagus kayak gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi, teman-teman. Izin nih Kak Lanma atau siapa yang bakal menyampaikan? Oke, tadi udah dijelasin untuk siapa saya yang ngasih materi hari ini, tapi mungkin perlu sekali lagi saya kenalkan, nama saya Zemi Prabowo. Teman-teman, sekarang base-nya di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, tapi aslinya dari Kalimantan, dari Pontianak. Teman-teman di sini dari mana aja ya kalau boleh, aku pengen tahu seberapa interaktif teman-teman, tolong sebutkan nama daerah kalian di kolom chat gitu. Kita lihat ya. Ada Bekasi, Jakarta, Tangerang Selatan. Oh, dari Jakarta sama nih kita nih, Depok. Nanti kapan-kapan dari Jakarta kita bisa bareng-bareng. Aceh Singkil, Mojokerto, Padang. Saya pernah ke Padang kemarin. Kediri, Jogja, Bandung, Ponorogo. Yang paling jauh ada nggak dari Kalimantan atau dari Sulawesi nih, ada nggak? Ada Jogja. Oke, Bandung. Lubuk Pakam, wah luar biasa. Kediri. Ini berarti teman-teman dari berbagai macam daerah hari ini, which is good karena teman-teman untuk public speaking ini semakin berbeda daerah, kalau aku boleh bilang karakter penyampaian public speakingnya semakin berbeda gitu. Sepengalaman aku ya, ada beberapa teman-teman yang misalnya dari Sumatera, katakanlah di Sumatera kayak Medan, mereka punya public speaking yang mungkin lebih tertata, lebih tegas dan lebih to the point. Tapi untuk beberapa teman-teman mungkin yang kayak saya Melayu, kadang-kadang public speaking-nya lebih mendayu, kayak bernyanyi, kayak gitu. Artinya apa? Artinya public speaking sebenarnya tidak punya pakem tersendiri. Harus ini, harus itu, dan harus seperti apa. Itu kembali lagi teman-teman, bagaimana cara teman-teman untuk bisa membangun karakter. Next slide. Ini bisa ini nggak? Lebih di zoom. Kok di laptop saya, ini gambarnya buram ya teman-teman? Teman-teman di kalian buram nggak? Aku pengen tahu. Ada yang bisa? Kayak agak biru gitu, Kak. Ya, buram, Kak. Agak buram kan ya? Mungkin ada yang punya solusi nggak? Atau kalau nggak aku takutnya nggak bisa kebaca beberapa tulisan kayak gitu untuk sebagai poin-poin aku ngejelasin ke teman-teman. Dari ke PDF ya buram. Tadi juga dari CV juga buram ya. Mungkin teman-teman dari co-host kalau bisa kasih alternatif, bisa hostnya dipindah, atau kalau mungkin aku aja deh coba ya kita, biar aku yang share screen kalau misalnya nggak bisa. Jadi biar teman-teman juga bisa dapat materinya bagus ya teman-teman ya, biar lebih firm juga kita. Karena ini penting banget teman-teman. Oh, boleh Bang. Oke. Jadi Bang Jemi yang gantian nih. Kita coba abang yang share screen ya, coba ya. Semoga lebih bagus.
Kalau sekarang buram nggak teman-teman? Aman, Bang. Enggak, Kak. Nah, gini ya. An Nah, introduction ini bagus, Bang. to public speaking gitu. Kita akan mencoba untuk berkenalan dengan public speaking. Wah, kok ngomongin public speaking tapi larinya ke makanan ya teman-teman ya. Kayak jadi lapar ya. Siapa yang udah sarapan hari ini? Oke, kenapa saya tunjukkan gambar makanan, tapi teman-teman coba untuk pick your favorite food dulu di chat room. Kira-kira kalau ngomongin makanan masakan Padang, apa sih menu favorit kalian? Pengen tahu dong? Ayam bakar, rendang, sambelnya, rendang, opor ayam, dendeng. Ini berbagai macam ya teman-teman ya. Artinya kenapa? Artinya bahwa kita punya selera menu yang berbeda-beda. Even kayak makanan Padang sendiri yang memang sebenarnya sudah ada trademark, udah spesifik ya makanan Padang. Kita punya perbedaan masing-masing preferensi. Ada yang suka rendang, ada yang suka ayam bakar tadi, ada yang juga mungkin suka tunjang. Tahu tunjang nggak? Tunjang tuh kayak something's good lah yang aku suka. Kalau aku pribadi aku suka tunjang, walaupun sebenarnya kolesterolnya tinggi teman-teman. Artinya apa? Semacam kayak gini aja kita punya preferensi sendiri, apalagi public speaking. Jadi kalau kita dari awal ngomongin masalah public speaking, you have to do this, you have to do that. Kalau aku boleh bilang itu sesuatu yang mungkin akan sulit gitu, karena everybody has their own karakter untuk menyampaikan sesuatu. Kalian tidak harus jadi ayam bakar, tidak harus jadi rendang, you have to be your own gitu. Kalian harus jadi diri kalian sendiri untuk nunjukin karakter kalian, karena semua orang punya perbedaan masing-masing gitu. Makanya konsep yang harus kita samakan di sini adalah berbicara mengenai public speaking, tidak harus teman-teman, wah dia punya karakter ngomong yang bagus kayak begini, atau dia punya omongan yang tertata seperti ini. Just explore yourself, sebagaimana sebagusnya teman-teman, itulah karakter teman-teman yang harus teman-teman tingkatkan gitu. Misalnya kalian suka komedi, atau kalian senang yang serius, atau senang baca berita, kalian coba untuk explore di bidang itu. Untuk lebih jelasnya mungkin aku pengen nunjukin slide berikutnya. Ada yang tahu ini nggak? Kalau teman-teman tahu kedua MC profesional, kita lihat, tahu ya siapa nih yang sebelah kiri? Oke, sebelah kiri Patricia Go, sebelah kanan Cekis Tohang. Satu orang dong volunteer, kira-kira karakter dari Patricia Go dan Cekis Tohang ini seperti apa sih di dalam menyampaikan public speaking? Kalau bisa, aku pengen ada yang raise hand dong. Kita biar komunikatif ya teman-teman. Aku juga bisa karena salah satu pesan dari teman-teman Kejar Mimpi untuk bisa melatih teman-teman ya. Jadi kayaknya akan kalau misalnya lebih bagus kalau kita interaktif. Ini ada nih, Ragil Dwi Setia Utama. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau Pet Go itu dia bisa ngebawain suasananya itu kesannya biar seru gitu Kak. Kalau Coki lebih wibawanya lebih kelihatan gitu. Jadi bisa saling ngimbangin. Oke, so it doesn't mean kalau kita harus punya karakter yang sama ya Ragil ya, setuju ya? Bahwa wah kalau MC harus kayak Coki nih, MC harus kayak Patricia Go. Teman-teman ketika pertama kali Patricia Go muncul, actually dia punya public speaking yang kalau mungkin aku boleh nilai ya, ini persepsi masing-masing, itu sangat mungkin teman-teman lebih bagus gitu. Tapi dia punya gesture tubuh yang bagus banget, yang menarik, eye-catching. Jadi kalau misalnya kita ngomongin public speaking, it's not only about the way we speak, but the way we move our hand, our foot, kemudian kepala kita, ekspresi. Kalau misalnya teman-teman lihat, Patricia Go sekarang itu di mana-mana kepake gitu. Untuk acara-acara pigeon yang teman-teman yang tahu ya, untuk di Elmen, untuk di Putri Indonesia, dia bisa kepake karena apa? Walaupun dia mungkin untuk omongan katanya sedikit, tapi dia bisa membuatkan gesture. Apalagi zaman sekarang mungkin aku kasih tips, kasih pandangan ke teman-teman ya. Kan kalau teman-teman tahu Elmen, jadi aku salah satu alumni Elmen, jadi sering banget ngikutin MC salah satu Patricia Go. Kalau misalnya di acara TV, mereka tuh tidak lagi memikirkan kalimat apa yang diungkapkan. Karena ketika teman-teman lihat yang Patricia Go atau misalnya siapa kemarin ya, kalau misalnya teman-teman nonton Elmen, Indra, mereka itu hanya membacakan prompter namanya di depan.
plek sama sekali percis. Jadi kalau teman-teman lihat, wah luar biasa nih, dia punya hafalan yang luar biasa untuk nyampein TV. Tapi sebenarnya di TV itu enggak. Mereka punya prompter yang which is di screen, dan mereka hanya operator bakal nge-tap. Jadi kayak bakal ngebaca, halo selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Go. Hari ini kita akan membawakan MC kayak begini. Itu mereka ngebaca doang gitu. Yang dibutuhkan apa? Gesture tubuh mereka, bagaimana mereka bisa nyampaikan, dan bagaimana mereka acting like they don't read anything gitu. Jadi kan mereka nggak baca gitu. Dan ini kenapa aku bisa bilang kayak begini, karena aku memang terjun langsung di dunia yang katakanlah entertain, dan aku ngelihat, oh ternyata gitu ya, sekelas kayak Choky Sitohang, sekelas Patricia Go, mereka kalau di TV itu cuma ngebaca. Kenapa mereka harus ngebaca? Mereka harus ngebaca plek di TV itu agar durasi TV-nya juga pas. Kalau mereka terlalu banyak elaborasi, itu mungkin bakalan bisa molor gitu. Makanya pesan di sini yang ingin aku sampaikan adalah public itu bukan mengenai bagaimana cara kita berbicara aja, tapi bagaimana cara teman-teman punya karakter. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu lebih dalam, teman-teman harus punya karakter dulu. Apa karakter yang pengen teman-teman tunjukkan di luar? Apakah pengen Choky Sitohang, wibawa, atau teman-teman pengen gokil kayak Patricia Go, kayak gitu. Mirip-mirip nyanyi lah ya. Kalau nyanyi kan ada genrenya pop, ada genrenya rock gitu. Kalau teman-teman, genrenya apa di MC ini? Apakah pengen jadi MC yang serba bisa, atau spesialis tersendiri begitu. Kita next, kita lebih kenal lagi ya public speaking ya. Tadi kalau misalnya Lanma bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Tadi karena Lanma udah kenalin aku ke teman-teman, kayaknya teman-teman udah sayang sama aku ya. Jadi sayang ya, tapi teman-teman harus hati-hati. Jangan bilang ke sayang-sayang nanti kalau misalnya di DM yang gitu. Enggak kayak gitu maksud Lanma. Jadi kayak bagaimana cara kita untuk bisa lebih kenal agar kita lebih akrab gitu. Kita ngomongin masalah public speaking. Jadi public speaking is a formal face-to-face communication method where a person uses the medium speech to inform and or influence a group of listener. Public speaking itu merupakan sebuah skill di mana kita berbicara di depan orang dan kita menyampaikan sebuah informasi. Jadi bukan hanya berbicara tanpa informasi. Harus ada informasi yang kita sampaikan sehingga orang menjadi ter-encourage. Apakah mereka bakal ngelakuin apa yang kita lakukan, atau mereka mendengarkan apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau teman-teman hanya cuma berbicara doang di depan, terus kayak say something, sorry, kayak bullshitting gitu, kayak orang bakalan cuma kayak, wah, dia punya public speaking bagus ya, kayak gitu, kayak teman-teman dengan intonasi yang bagus. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zemi Prabowo. Wah, dia punya public speaking yang bagus, tapi nggak ada informasi yang diberikan gitu. Itu sama aja bukan sense of public speaking. Jadi selain kita berpikir bagaimana cara kita untuk bisa nyampaikan intonasi bagus ke yang lain, tapi teman-teman juga harus bisa value apa yang ingin kita sampaikan. Kalau aku pribadi, ketika aku berkenalan diri, beberapa value yang ingin aku sampaikan adalah aku dari anak daerah gitu. Biasanya aku nyebut kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Something's interesting untuk 2 menit pertama. Karena 2 menit pertama orang-orang akan memutuskan untuk approach kalian atau enggak gitu. Orang bakal memutuskan di menit first impression apakah akan mendengarkan lebih lanjut atau memilih tidur. Banyak kan ya orang yang ngomong di depan terus kayak tidur. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang tidur ya, karena kan off cam kita nggak tahu nih, sambil dengar sambil tidur. Tapi banyak banget kalau misalnya tidak menarik, dia bakalan tidur. Tapi ketika teman-teman memasukkan intrik kayak Adil, Kak Talino, Bacuramen, Kak Saruga, itu adalah kalimat dari Dayak. Aku mencoba untuk menginformkan ke orang kalau misalnya aku dari orang Kalimantan gitu. Sesuatu yang mungkin kalian bakalan tidak mengerti. Misalnya aku Adil, Kak Talino, adil sama manusia, Bacuramen Kak Saruga, bercermin ke surga, Basengat Kak Jubata, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Baru aku masuk ke intro perkenalan diri gitu. Jadi sesimpel kita mengenalkan diri, itu kita harus memberikan informasi kepada orang secara good, packagingnya bagus gitu, agar orang juga ketika mendengar kita merasa bagus banget. Kita langsung balik, why is developing public speaking skills important? Volunteer dong satu orang pengen tahu. Kalau menurut kalian, bisa resen ya, kalau menurut kalian, kenapa sih kita perlu mempelajari public speaking? Kalau misalnya ada yang berani nih, raise hand.
Nah, ada nih, Virginia Jenny Jakarta. Oke, silakan Virgin. Tadi kan pertanyaannya itu kenapa kita harus mempelajari public speaking ya, Kak? Gitu. Ya, kalau menurut saya sendiri kenapa kita harus public speaking karena di dunia ini kan pasti kita bertemu banyak orang. Kita pasti membutuhkan yang namanya sosialisasi. Nah, di dalam public speaking itu kita penting selain kita membagikan informasi, informasi yang kita bagikan bermanfaat, kita juga dapat nih berkenalan dengan banyak orang, menjalin relasi dan menarik relasi sebanyak mungkin. Kalau menurut aku kayak gitu, Kak, fungsinya. Oke, thank you Virgin. That's the point Virgin. Oke, thank you Virgin. Teman-teman nggak mudah loh untuk bisa mengungkapkan pendapat di lewat Zoom gitu. Apalagi kayak Virgin sudah bagus tadi penyampaiannya. Kita akan next slide. Kita akan elaborasi lagi jawaban si Virgin. Beberapa teman-teman yang partisipan yang raise hand nanti kita akan banyak banget interaksi. Kita akan coba untuk kulik satu-satu. Bener gitu. Dalam sehari-hari kita tuh nggak sendirian. Kita tuh nggak hidup sendiri terus ngomongnya sendiri. Kita bakalan ketemu banyak orang. Dan ketika kita ketemu banyak orang, maka banyak interaksi yang terjadi. Ketika terjadi interaksi, maka ketika kita menyampaikan informasi dengan bagus ke orang, misalnya nih, katakanlah teman-teman apa ya namanya ya, ini mungkin agak biar lebih seru ya. Ini bukan merasukin teman-teman harus pacaran, tapi kayak misalnya kita lagi kasmaran sama seseorang. Teman-teman harus punya kemampuan yang bagus dong untuk menyatakan bagaimana bilang kalau kita disuka sama dia gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya sebuah cowok sama cewek terus langsung ditembak, gue suka sama lo gitu. Enggak. Percaya 100%, mungkin 80% bakal ditolak. Tapi kalau teman-teman ngejelasin gue suka sama lo karena lo tuh orangnya asik. Kalau gue seneng gitu, dan gue berjanji kayak gini-gini bakalan seneng kayak gitu. Jadi public speaking itu adalah untuk memenangkan perhatian publik, perhatian orang yang pengen kalian sampaikan gitu. Kalau misalnya kalian sudah berhasil meng-attract orang tersebut, maka kalian bisa memenangkan hati mereka seperti itu. Yang kedua, untuk memotivasi orang-orang. Kalau aku pribadi, aku memang di MC, tapi aku lebih memotivasi orang-orang. Kalau teman-teman tahu konten-kontenku adalah, menurutku aku sangat berlatih dan masa terberkahi karena bisa memberikan motivasi kepada orang-orang dengan public speakingku. Which is sebenarnya kalau aku ngerasa dari dulu public speakingku tuh nggak terlalu bagus-bagus banget, serius. Dan aku ngerasa dulu tuh kayak merasa insecure karena pertama aku dari daerah, aku waktu di daerah tuh punya aksen yang kental banget, itu aksen Melayu. Which is ketika aku di PKN STAN di Jakarta, aku sebenarnya malu banget untuk mengemukakan pendapat. Artinya bahwa aku punya ketakutan dalam public speaking. Kayak begitu. Tapi berjalannya dengan waktu, ternyata aksen aku ini yang menarik gitu. Kalau teman-teman mendengarkan aksenku, aku punya aksen tersendiri ya. Bahkan aku juga nggak bisa ngejelasin aksen apa tersebut, tapi malah aksen yang aku pikir dulu kekurangan bisa menjadi kelebihan. Dan aksen tersebutlah yang aku pakai juga untuk memotivasi orang-orang kayak gitu. Karena aku ngerasa karena aku orangnya Melayu, aku besar dengan aksen Melayu juga, lebih mudah mendayu-dayu kalau misalnya ngasih motivasi. Kayak kalau misalnya teman-teman tahu aku abang online ya, aku bisa kayak mungkin karena aku Melayu kayak lebih kayak Dek. Kalau teman-teman aku sering candain aku ya, Dek ini. Jadi kalau aku tuh kadang-kadang kalau misalnya aku ngasih motivasi kayak untuk apa kalian ini. Karena aku ngerasa karena aku terbiasa dengan aksen Melayu yang orang-orangnya which is di mana suka mendayu-dayu ngomongnya, jadi lebih enak memotivasi orang. Kalau aku lebih kedua tuh lebih memaparkan di kedua. Yang ketiga memberikan informasi, teman-teman pasti sudah tahu. Yang keempat meningkatkan pengetahuan. Bayangkan kalau teman-teman nggak tahu public speaking, teman-teman dalam kelas, terus teman-teman nggak bisa mengungkapkan pendapat teman-teman mengenai sesuatu dan bertanya kayak tadi gitu. Masih teman-teman bakalan pengetahuannya bakal situ-situ aja. Tapi ketika teman-teman di dalam kelas punya pertanyaan dan teman-teman bisa menyampaikan dengan bagus, pengetahuan teman-teman akan meningkat. Terus yang keempat, yang keberapa nih? Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Itu benar. Kalau teman-teman punya public speaking yang bagus, kepercayaan diri teman-teman tuh bakal meningkat. Kayak aku sendiri gitu. Aku sekarang lebih punya kepercayaan diri yang banyak banget karena aku lebih ngerasa sekarang aku lebih tertata dalam berbicara, teman-teman. Faktor U juga ya, teman-teman ya. Faktor usia ya.
Kalau suara teman-teman juga mungkin juga masih dalam bertata, tapi semakin berjalan, semakin berlatih, punya kepercayaan diri yang bagus dalam ngomong. Jadi kalau misalnya ngomong di depan umum tuh kayak ya ayo gitu. Kalau dulu kayak yang lu aja, lu aja. Kalau sekarang ya udah percaya dirinya lebih bagus, ayo. Atau misalnya kayak kalau zaman sekarang ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol terus kayak ya, makanan terus kayak nggak dikasih apa ya sambel ya, terus kayak kau aja lah yang ngasih, nanya, aku malu nih minta apa, minta tambahan mayones, minta tambahan apa gitu. Kalau teman-teman punya public speaking yang bagus, punya kepercayaan diri yang bagus, bahkan sesimpel itu teman-teman bisa nyatakan, Kak, aku pengen mayones dong gitu, karena percaya dirinya bagus. Itu saya erat ya percaya diri sama public speaking. Terus menarik banyak kesempatan. Ini yang aku rasakan ketika aku punya public speaking yang bagus. Aku bisa ikut beberapa kegiatan, contohnya kayak Elmen atau Duta Wisata dan lain-lainnya, bahkan sampai di approach di kantor pusat sekarang di Jakarta, itu karena aku punya public speaking-nya. Kayaknya agak nggak ini ya, nggak etis menyebut public speaking bagus ya. Mungkin aku bilang public speaking yang mungkin aku bisa lebih katakan lebih terlatih dibanding teman-teman yang aku punya gitu. Jadi dengan berbekal kepercayaan diri dan public speaking yang coba aku untuk latih, akhirnya aku punya banyak kesempatan kayak gitu. Dan teman-teman juga bakal bisa. Karena kalau misalnya aku nggak punya public speaking, aku mungkin nggak bakalan punya beberapa teman-teman yang follow aku gitu. Nggak mungkin sebanyak ini. Kalau aku nggak punya public speaking, aku juga mungkin nggak bisa ketemu sama Lanma. Emang mau ngasih materi apa public speaking? Kalau misalnya ngundang aku mau ngasih materi apa gitu. Tapi karena public speaking bagus, aku punya kesempatan ketemu Lanma, ketemu tadi Virgin, ketemu Ragil gitu. Jadi banyak kesempatan yang aku dapat ketika aku punya public speaking yang bagus. Akhirnya aku bisa punya banyak relasi, punya banyak kesempatan untuk memberikan informasi-informasi kayak gini. Next. Nah, ini mulai masukin yang menarik. Sebenarnya public speaking-nya teman-teman udah tahu konsepnya tadi kan. So, what skills are required for public speaking? Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam public speaking nih? Alat-alat apa aja sih? Perkakas apa aja sih? Yang pertama, planning and preparation. Yang kedua, positive non-verbal communication. Yang ketiga, confidence, kepercayaan diri. Oke, nanti kita akan coba untuk ulik satu-satu dari ini ya, dari slide. Oke, nah kita sebelum masuk ke planning and preparation, teman-teman tahu nggak glossophobia? Glossophobia itu adalah suatu keadaan di mana kita ngerasa takut untuk berpublic speaking. Dan apakah Bang Jamie pernah mengalami itu? It's happened to me ketika aku di sekolah. Aku itu ngerasa aku adalah anak yang suka mikir, tapi susah untuk menyampaikan pendapat gitu. Kadang-kadang tuh kalau di kelas, aku tuh punya pertanyaan. Aku mau nanya, tapi aku takut banget gitu. Kayak mikir, pertanyaanku tuh bakalan dianggap pinter nggak ya sama anak-anak lain ya? Atau aku hanya mempertunjukkan kebodohanku di depan orang-orang lain. It's kind of glossophobia sebenarnya. Ketakutan-ketakutan sendiri yang sebenarnya nggak beralasan gitu. Sebenarnya dalam forum, teman-teman sudah mengacungkan tangan, itu sudah orang nganggap nilai plus gitu. Udah dianggap pinter. Apalagi teman-teman ngomong, itu sebenarnya udah plus. Kadang-kadang ketakutan kita sendiri yang membatasi kita. Nanti ujung-ujung aku tuh sering gitu di akhir kelas nyesel, kok nggak nanya ya gitu. Padahal pengen nanya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa ada memang namanya glossophobia dan teman-teman harus identifikasi apakah teman-teman itu punya glossophobia atau enggak. Nah, sekarang kita berinteraksi lagi. Ada yang pengen ngasih pendapat nggak? Ketakutan itu sebenarnya bisa dihilangkan atau enggak ya? Bisa raise hand atau bisa chat? Oke, ada yang raise hand dari Delva. Silakan Delva. Halo Kak, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut aku bisa aja. Kan kalau misalkan kita punya ketakutan itu kan justru emang harus diatasi kan Kak. Nah dengan cara ngatasinya itu misalnya kita keluar dari zona nyaman kita. Jujur kayak aku pun sebelum aku jadi volunteer MC di BEM kampus aku juga punya glossophobia ini. Cuma dengan aku mengatasinya itu dengan coba mau keluar nih dari zona nyaman, ikut, dan akhirnya dipercaya 2 kali untuk jadi MC acara BEM kampus. Kayak gitu Kak. It's great. Luar biasa. Makasih udah bagi pengalaman, Delva. Sekarang kita dengar satu lagi juga dari Iren ya. Jessica atau Iren sama Jessica Iren sendiri. Silahkan.
Oke, thank you, Kak. Kalau menurut aku juga sama sebenarnya. Untuk ketakutan, berbicara di depan publik itu sebenarnya bisa diatasi gitu kan. Sama juga aku mau berbagi sedikit pengalaman, dari SD, SMP, sampai SMA sebenarnya aku merupakan seseorang yang memang, sulit untuk berbicara, bahkan untuk berbicara menyampaikan pendapatku di kelas aja itu sebenarnya aku tahu jawabannya, cuman aku terlalu takut untuk, berbicara di depan orang. Kemudian ketika dimasuk di bangku perkuliahan, ada suatu kesempatan di mana aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi seorang MC gitu kan. Padahal, selama berorganisasi di organisasi tersebut, aku rasa aku tidak menunjukkan skill tersebut karena aku masih takut dari SD sampai SMA yang seperti aku katakan tadi, aku nggak pernah mau berani untuk, berbicara di depan publik. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ditunjuk nih untuk, "Ayo coba jadi MC," katanya gitu kan. Terus aku ngerasa, "Oh iya juga kayaknya aku, boleh deh untuk mencoba." Karena aku juga jadi memiliki, rasa, "Oh kok bisa ya Kakak itu percaya sama aku?" Jadi aku coba keluar dari zona nyaman aku, coba, kayaknya ya udah deh, aku juga minta sama Kakak itu sebenarnya aku belum jago kali Kak untuk bisa berbicara di depan, orang. Kalau aku sebenarnya mau, tapi kalau misalnya Kakak ajarin gitu. Terus aku minta ajarin, terus Kakak itu juga mau ngajarin aku, dan dari situ pengalaman pertama aku jadi MC, kemudian, ternyata tuh membuka, gerbang ke depannya lagi gitu, Kak. Ketika itu aku ditawarin lagi, terus lama-kelamaan ketakutan aku sudah, mulai luntur dan, sekarang pun jadi lebih banyak dipercayakan untuk bisa menjadi moderator dan MC di tempat lain. Oke, thank you Jessica. Luar biasa teman-teman ya, menarik ya kalau kita ngomongin masalah pengalaman-pengalaman. Ini kalau di TikTok udah jadi 2 part ya. Part pertama nanti kayak, oh penasaran lagi jadi part kedua kayak gitu. Teman-teman bisa manfaatkan ya kemampuan-kemampuan pengalaman-pengalaman public speaking untuk jadiin konten-konten kita tuh kayak menarik banget untuk nge-touch. Oke, intermezzo dikit ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke rasa takut bisa hilang atau tidak. Yes, that's right. Poinnya adalah kita sebenarnya nggak bisa benar-benar ngilangin rasa ketakutan kita. Tapi kita bisa mengkontrol dengan apa? Contohnya seperti yang Jessica katakan sama Delva katakan, latih terus gitu. Even kayak aku sekarang, tetap ada ngerasa kayak worried dalam berbagai hal. Baik itu dalam mengumumkan suatu ketika jadi MC, apalagi kalau hal yang baru ya. Bahkan jadi kayak pagi ini, selalu ada ketakutan-ketakutan yang bertanya-tanya kayak, kan gue ngasih materi public speaking nih, bagus. Emang sebagus itu public speaking gue? Kayak gue mau ngasih ke orang lain, apakah orang tersebut bakalan bisa gitu? Kayak ibaratnya kalau udah ngasih materi public speaking kan artinya dia kayak ada di skill di atas ya, kayak ada di kasta atas ya dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Tapi semakin kita berpikir negatif thinking kayak gitu, nggak bakalan menyelesaikan masalah gitu. Harus diambil aja, diambil kesempatan-kesempatan tersebut biar kita ngelatih diri kita. Semakin kita lebih sering berlatih, semakin kita tahu ngerasain atmosfer, maka semakin kita bakalan bisa ngontrol ketakutan-ketakutan kita kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku menunjukkan beberapa sifat reaksi dalam tubuhku ketika aku takut. Aku bisa aja dulu aku takut tuh pasti aku keringat gitu, dan itu mempengaruhi juga appearance aku. Jadinya kayak nggak kalau nggak bisa kontrol ketakutan kita, malah kita nampilnya nggak bagus kan. Atau kadang-kadang tangan aku dingin gitu, atau kalau nggak gemeteran. Pernah sekali aku pernah ikut dulu kalau teman-teman juga aktif organisasi, aku pernah jadi konselor sebaya. Itu kita pernah dulu debat mengenai masalah ODA itu, orang yang menderita penyakit gitu kan ya. Jadi bagaimana cara saya untuk menyampaikan. Aku pernah kayak saking pengen terlihat pinter dan pengen terlihat tertata, sampai aku nggak bisa mengemukakan pendapatku dengan sebaik mungkin. Itu aku ingat di kelas 2 SMP. Jadi kayak aku benar, Mbak, terima kasih. Jadi kayak benar-benar bergetar, aku pernah ngerasain glossophobia yang benar-benar aku nggak bisa ngobrol gitu. Sampai akhirnya di-stopkan sama MC dan disuruh next speaker kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut walaupun bikin malu, tapi bikin aku ngerasa kayak aku tahu atmosfer itu, jadi aku bakalan coba untuk mengontrol diri. Gitu. Jadi jangan takut, orang-orang bakalan punya pengalamannya tersendirilah mengenai masalah ketakutan. Jangan takut, oh terlihat bodoh gitu, atau terlihat nggak bisa. Kalau selama kalian nggak mencoba, kalian akan terlihat seperti itu terus.
Tapi kalau kalian mencoba terus, kalian akan mencoba untuk meningkat. Makanya aku pelan-pelan, oh, aku dari yang nggak bisa ngobrol, terus akhirnya bisa menyampaikan sesuatu. Aku dari yang ngomongnya cepat, terus akhirnya bisa menyampaikan sesuatu walaupun masih cepat, tapi seenggaknya bisa artikulasinya bagus dan tersampaikan. Itu pentingnya teman-teman. Jadi ala bisa karena terbiasa, nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Kita next. Oke, nah ngomongin permasalahan public speaking, itu adalah penting adalah planning and preparations. Bagaimana teman-teman untuk bisa menyiapkan diri. Kalau teman-teman ngomong nggak ada persiapan diri, teman-teman akan ngerasa takut. Glosophobia-nya akan kelihatan tinggi banget. Tapi kalau teman-teman sudah dari awal mempersiapkan, ini poin-poin yang ingin aku sampaikan, ini yang ingin aku sampaikan titiknya seperti ini, terus teman-teman latihan, kalau aku sering latihan di kaca. Aku kalau misalnya punya kesempatan, kalau dulu-dulu, kalau ngasih materi atau MC, aku tipe yang kalau gladi resik nggak bisa ngasih optimal gitu. Ada tetap kayak apa ya? Kayak ada penjara tersendiri gitu. Dan aku kayak selalu berpikir kayak aku bakalan ngasih optimal di hari H gitu. Sebenarnya itu pemikiran salah teman-teman. Harusnya ketika gladi resik teman-teman juga harus sudah full out. Seperti apa yang ingin teman-teman tampilkan di hari H ya seperti itulah. Tapi aku tahu kalau teman-teman ada yang kadang-kadang di gladi resik kayak nggak bisa nampilkan sempurna, itu berarti aku banget sebenarnya. Caranya bagaimana biar aku bisa menampilkan dengan baik? Aku kadang-kadang kalau misalnya belum MC, selain gladi resik itu yang aku cuma nampilin 70% katakan, aku kadang-kadang ngomongnya di cermin. Ini klise ya teman-teman ya, tapi ini benar-benar worth it banget. Teman-teman ngumpulin cermin, ngomong terus perhatikan gestur bibirnya, terus wajahnya. Terus kalau dulu cermin karena sekarang udah canggih, coba rekam di HP. Kadang kita ngerasa kayak, teman-teman pernah nggak nge-record suara, kita udah ngerasa kayak suara kita merdu nyanyi nih, nah. Tapi pas denger kayak, anjir ini suara gue kok jadi kayak begini, padahal gue ngerasa kayak udah intonasinya bagus, itu bagus. Sama seperti itu public speaking. Kalau teman-teman pengen bagus, teman-teman bisa nih gunain kamera, HP, video, teman-teman rekam. Teman-teman ngerasa bagus, tapi teman-teman evaluasi, oh ini aku salah nih ini. Walaupun sebenarnya itu sulit ya teman-teman. Maksudnya kayak melihat wajah sendiri di dalam kamera dan memperhatikan itu adalah hal yang sulit banget. Walaupun orang-orang nggak ngelihat, tapi kita kadang-kadang ngerasa malu insecure diri sendiri gitu. Padahal apalah salahnya kita ngerekam video kita, terus kita public speaking dan kita ngedengar lagi orang nggak ada ngelihat. Kadang-kadang aku kayak ngerekam juga, kadang nggak mau lihat malu. Padahal apalah yang mau dimalukan, kita nggak melihat diri kita sendiri gitu. Maka coba untuk atasi ketakutan tersebut, teman-teman rekam, teman-teman paksakan diri teman-teman untuk melihat diri teman-teman agar teman-teman tahu kelemahan teman-teman di mana gitu. Karena nggak bakalan ada orang yang 100% langsung jadi public speaker yang bagus, enggak. Dia pasti bakalan belajar. Metode-metodenya seperti itu, teman-teman bisa rekam diri teman, bicara di cermin, atau kalau enggak aku senang muter-muter nggak jelas naik motor kayak gitu, ngomongin kayak nyeloteh kayak baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai motor jalan-jalan nggak jelas, biar aku ngelatih kayak wah aku coba untuk pemanasan lah bibir aku biar ngomong-ngomongnya nggak kelibet kayak gitu. Banyak hal yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman bisa nemuin sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya preparation, perhatikan purpose, tujuan dari acara tersebut, audiensnya siapa, terus timing-nya, waktunya kapan. Nah ini aku kayaknya agak miss nih, timingnya sampai kapan ya public speaking ini, kayaknya asik, aku takut materi masih banyak, terus kita udah kelar. Oke, penjelasan materi sampai jam 11 ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk agak sedikit kebut nih teman-teman. Ternyata sampai jam 11, jadi biar teman-teman bisa makan siang yang bagus ya. Terus kadang-kadang kami harus 2 jam nih Lanma nih nanti, besok. Jadi biar materinya dapat semua. Oke, jadi itu penting. Kadang-kadang orang ada ngasih materi kayak yang banyak banget ya, harus siapin ini. Sebenarnya 3 yang paling penting. Purpose, audience, and timings. Teman-teman harus tahu tujuannya apa. Kayak di sini aku juga lihat audiensnya siapa. Oh, seumuran anak-anak kuliah nih. Nggak mungkin kan aku ngasih materi yang kayak public speaking yang gimana. Atau aku juga harus research dong kalian audiens yang masukkan ya, audiensnya gimana, terus timingnya juga aku harus perhatikan. Kalau misalnya 1 jam, bagaimana caranya aku untuk bisa lebih memepetin gitu, untuk bisa ngasih semua materi. Next, oke, public speaking can only inform or influence an audience if it is delivered in a structured way. Public speaking tuh bisa menyampaikan informasi kalau misalnya teman-teman bisa menyampaikan dengan secara structure. Kalau nggak structure, kayak ada orang ngawur kibul. Teman-teman tahu nggak, ada beberapa orang, sorry ya teman-teman, ini bukan berarti nggak bagus, tapi ada beberapa mungkin artis
yang kayak Vicky Prasetyo. He has a good public speaking, tapi sometimes informasi yang disampaikannya tidak terlalu bagus kan teman-teman. Jadi itu makanya harus ada seimbang, harus structure. Nggak hanya menggunakan kalimat-kalimat wow, orang nggak ngerti, tapi bagaimana cara teman-teman bisa menyampaikan informasi dengan bagus dulu. Aku malah kalau misalnya menempatkan pemilihan kata tuh nomor kesekian, tapi yang paling pertama adalah bagaimana informasi tersebut bisa sampai dengan teman dengan sebaik mungkin. Gitu. Jadi the best way to ensure that your public speaking activity is structured is to plan and prepare notes that can be used as a guide when speaking. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian public speaking masih ngebaca contekan, itu nggak masalah. Semuanya bakalan berjalan dengan waktu. Mungkin teman-teman tulis dulu semuanya bertahap, nanti poin-poinnya, terus yang ketiga udah nggak perlu pakai lagi kayak gitu. Karena tadi yang aku bilang kayak di entertainment juga semuanya yang presenter itu semuanya pakai prompter semua. Kalimatnya bahkan yang kalimat Indra, lu ngapain, bahkan kayak kalimat canda-candaan itu semua sudah ditergimik di prompter gitu. Jadi teman-teman tinggal gimana cara untuk bisa membawakannya aja. Next. Nah, ini yang aku bilang di zaman sekarang ini, which is di mana kita di dunia online, di mana kita di dunia rekaman, body language itu yang lebih berpengaruh. Dan sangat sedikit banget juga hanya penggunaan kata itu hanya only 7%, hanya 7%. Karena 23% voice, speech, and tone gitu. Jadi ketika teman-teman zaman sekarang ini, which is di mana sudah semuanya bisa terkonsep, udah ada prompter, udah ada gimmick yang dibikin-bikinkan oleh tim panitia gitu. Teman-teman hanya perlu memasukkan body language, di mana teman-teman bisa gesture kayak luas, kayak wah tangan gue kayak begini, tangan gue kayak begini. Jadi orang bakalan lebih interest. Kalau teman-teman kayak berdiri, cuman kayak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua. Good, tapi kurang gitu loh. Kayak kalau misalnya kita coba untuk buka tangannya lebih lepas, kemudian lebih encourage, kayaknya itu bakalan lebih orang bakalan lebih attract gitu, lebih menarik gitu. Makanya orang public speaking itu nggak harus dia cakep gitu, tapi he or she must be good looking. Good looking itu nggak harus cakep, tapi dia good looking itu artinya bahwa dia tertata, bajunya rapi gitu. Karena itu akan mempengaruhi body language kita dan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Gitu. Your posture and body movement, pergerakan tubuh kita, your facial movement and making regular eye contact. Jadi bagaimana cara teman-teman juga untuk bisa ekspresif kayak baik, terima kasih, kapan senyum, terus kapan making regular eye contact. Kalau misalnya aku pribadi ini sangat berguna banget untuk orang yang ngasih motivasi kayak aku. Kalau punya konten-konten, katakanlah kalau teman-teman memang ngarahnya di konten-konten motivasi, aku tuh harus punya facial movement yang bagus untuk mengungkapkan sesuatu, making regular eye contact. Kalau misalnya aku kayak ngomong tentang masalah sedih, aku harus kayak mencoba untuk mencerudkan alisku, terus kayak mendalami kayak gitu. Jadi teman-teman penting banget ya teman-teman untuk bisa punya body language yang bagus. Sama your voice, pitch, and tone juga harus dimainkan gitu. Kadang harus tinggi, kadang harus rendah gitu. Kalau misalnya, nah gitu. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya kita terlalu pelan terus kayak kita pengen, dan teman-teman tahu nggak gitu. Jadi kita bakalan lebih semangat gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita orang udah pada ngantuk, maka harus dikasih ini ya, injeksi dikit gitu. Biar orang jadi kayak kebangun kayak gitu. Maka itu semua ditemukan dalam learning by doing ya. Kalau kita latih sehari-hari, kita baru tahu dapat sense-nya itu baru bisa dapat. Kalau cuma kayak sekedar ini doang tuh kayak bakalan nggak dapat 1 jam. Tapi kalau berdasarkan latihan pasti teman-teman bakal dapat. Kita next. Nah, cara mengatasi gugup. Ini kita udah mau masuk di penghujung ya teman-teman ya, sesuai juga dengan jam. Yang pertama adalah know your audience. Cari tahu audiens kamu gitu. Kayak aku contoh hari ini, aku tanya Renal, audiensnya siapa nih? Mungkin di umuran sekitar ini Bang, 18 sampai 27 gitu. Oh, berarti ini anak-anak SMA dan anak-anak kuliah, banyak anak kuliah. Tentunya aku harus juga penyampaiannya dengan bagus gitu. Kalau misalnya nggak mungkin kan aku pakai jas, makanya aku pakai sweater kayak gini. Oh ya udah, biar kayak kita lebih nyatu ya. Kalau misalnya aku pakai jas banget kayak serem banget ngasih materi gini, jadi kayak mau ngasih materi apa. Bahkan sesimpel itu aku juga perhatikan. Aku coba untuk ya nggak perlu terlalu formal,
materi-materinya juga kayak yang menarik, yang warna-warni gitu. Terus yang kedua, pahami topik dengan baik. Topiknya harus diketahui dulu. Terus kalau teman-teman kayak ngasih materi atau ngasih MC, tahu dulu apa susunan acaranya. Kalau ngasih materi, goalnya dari panitia apa, pengen apa. Kalau di sini kan goalnya adalah teman-teman bisa lebih praktis. Jadi aku nggak bakal ngasih materi yang terlalu banyak tentang public speaking, pengertiannya adalah bla bla bla, nggak. Aku langsung pengen praktis, karena aku tahu teman-teman di sini ada teman-teman yang sudah sebenarnya firm public speaking-nya, hanya perlu latihan kayak gitu. Jadi aku pengen tahu, kasih tahu langsung tips dan triknya langsung. Rencanakan dengan baik, penting banget untuk direncanakan dengan baik. Latihan terus-menerus. Paling nggak teman-teman latihan misalnya kalau ingat-ingat gitu kayak sebelum tidur, oh nanti akan ngasih materi ini, atau kalau misalnya aku pribadi, aku tuh kan kalau aku kan sholat 5 waktu. Kalau misalnya aku tuh kalau misalnya sedang mau ada acara, aku kadang-kadang di 5 sehari dan 5 waktu itu aku pasti kayak coba untuk remind gitu. Saya habis subuh aku mau ngasih materi misalnya kapan minggu depan, aku selalu kayak remind, oh nanti materi gini. Jadi kayak aku menggunakan waktu sholat itu sebagai waktu pengingat aku untuk bisa mengevaluasi materi-materi apa aja yang aku gunakan. Teman-teman bebas deh mau apa aja. Kemudian berlatih pernafasan. Pernafasan yang bagus dalam MC itu bukan melalui pernafasan dada. Kalau pernafasan dada kayak gini yang ngomongnya. Jadi teman-teman kalau menggunakan pernafasan dada sesak gini. Tapi kalau teman-teman menggunakan pernafasan perut akan lebih terstruktur, lebih enak untuk didengar, dan teman-teman lebih mudah untuk mengontrol gitu. Kalau teman-teman udah terbiasa menggunakan pernapasan dada nih kayak gini, makanya kadang-kadang ada orang MC yang kayak dia kenapa sesak atau apa nih, nah gitu. Maka kalau misalnya kita menggunakan pernapasan perut kayak begini lebih firm. Bahkan kalau teman-teman mau ngasih kayak intonasi setinggi ini juga bisa lebih firm gitu. Tapi kalau dada teman-teman bakalan terbatas. Sama tatap mata audiens. Kuncinya kalau teman-teman belum berani menatap mata secara keseluruhan di mata, ini T area. Which is T area ini, ketika kita menatap di kening, atau di bagian T sini, T ini, itu teman-teman sudah seperti menatap mata. Visualisasi orang yang ngomong sama kita, oh dia mikir kita natap mata, padahal kita natapnya di keningnya gitu. Jadi itu penting banget teman-teman untuk bisa eye contact ya sama audiens biar dia juga ngerasa terangkul gitu. Sama apresiasi diri sendiri. Apresiasilah kalau misalnya ngasih bagus MC, kalau kita nggak dikasih apresiasi sama orang lain, kita apresiasi sendiri ya belilah makanan-makanan, atau belilah kalau anak-anak Jakarta tuh enak tuh Pen & Co. Aku suka kayak kalau misalnya satisfying kayak makan Pen & Co. kayak manis-manis, atau kalau nggak jalan-jalan kayak gitu. Apresiasi diri sendiri biar juga nggak ngerasa bosen gitu dengan public speaking. Karena teman-teman percaya atau nggak percaya, akan ada tahap di mana ketika kalian kayak aku ya, suka nge-MC banget nih. Aku suka nge-MC banget dulu, tapi ada satu tahap di mana aku ngerasa kayak aku nggak suka nge-MC gitu. Kayak yang males mau nge-MC. Itu bakal ada tahap gitu. Kalau teman-teman tidak bisa mengapresiasi diri. Makanya untuk menjaga mood, agar teman-teman suka nge-MC dan berbicara terus, apresiasi aja dirinya terus gitu, biar teman-teman nanti nggak ada di tahap di mana teman-teman semales untuk MC. Next, sebenarnya ini ada ini sih video, tapi ntar deh di ujung aja, atau kalau nggak pun nggak apa-apa sih. Jadi ada kayak video waktu aku di TV Trans TV yang untuk Elmen, which is sebenarnya bukan not my best public speaking, karena aku nggak milih yang public speaking, tapi di situ adalah eager di mana aku merasa takut banget. Jadi sempat kayak keselimpet dikit. Nah, itu yang aku pengen memiliki teman, aku nggak pengen ngasih yang good example, tapi ingin lihat bagaimana cara teman-teman untuk mengatasi kalimat yang keselimpet, yang lupa gitu. Jadi waktu di Elmen itu aku punya waktu sekitar 60 detik, terus aku kayak ada lupa poinnya gitu. Intinya di situ kayak aku bisa tetap tenang agar kayak semuanya berjalan dengan bagus gitu. Next. Nah, ini non-verbal communication, intinya kalau pengen terlihat punya gestur yang bagus, head looking up, kepalanya menongak di atas gitu, kayak percaya diri, bukan head looking down, bukan kayak ketunduk, tapi teman-teman harus percaya diri gitu. Teman-teman pasti punya gambaran lah. Terus smile, jangan sampai frown, jangan sampai kayak wah cemberut banget, tapi harus kayak ini. Even kayak walaupun misalnya hari ini aku punya kayak biasanya aku kerja Senin sampai Jumat kan, biasanya pagi aku bangun siang, pagi ini, tapi aku harus nunjukin
kesemangatan itu sama teman-teman gitu. Karena energi kita itu bisa menular ke orang lain. Kalau energi si public speaker-nya jelek, yang lain juga jelek. Tapi kalau energi public speaker-nya bagus, yang lain juga bagus gitu. Small hand and arm gesture. Nggak perlu terlalu banyak kayak, ada kan orang yang MC kayak, sampai kayak terlalu banyak ya, sampai kita jadinya nggak fokus istilahnya. Ada tuh yang kayak gitu, malah jadi nggak fokus kayak ngeliatin tangannya atau gimana. Small hand aja, and arm gesture. Kayak, aku contoh dikit ya, biar lebih enak ya. Kayak, ya cukup kayak mau didekap gini, atau kayak mau dibuka kayak begini, atau kalau misalnya megang apa namanya, cue card, bisa begini, jadi kayak agak bisa begini. Nggak perlu kayak, terus ganti lagi pegang cue card gini, ganti lagi begini, itu bikin orang kayak jadi riwah, jadi kayak nggak fokus, tapi kayak cukup small untuk menandakan kita kalau kita relax gitu, sama free arms dibuka ininya, terus keeping to one area of the stage. Kalau mau jadi MC itu kayak harus ada tahu area di mana kita harus berdiri dengan bagus. Makanya kadang-kadang kalau kita mau public speaking itu harus kuasai dulu area. Kayak even kayak di Zoom, aku sebelum ngaktifin kamera, aku bakalan ke setting dulu untuk ngeliat video aku sendiri. Aku udah firm gue, kiri kanan aku udah bagus belum, ada berantakan nggak di belakang kayak gitu. Kalau untuk online ya, even kayak online aja aku kayak itu, apalagi kalau misalnya secara langsung kita harus cek dulu tempatnya, lokasinya, nanti pengen standing di mana, berdiri di mana, nguasain di mana kayak gitu, teman-teman. Dan terakhir, making eye contact with the various member of the audience. Jangan satu orang aja. Jangan kalau misalnya ada Lanma di situ, malah Lanma aja diajak obrol, tapi ajak obrol banyak-banyak orang, agar orang-orang juga ngerasa kayak, oh, gue ngerasa ini. Apalagi kalau misalnya dia bentuknya kayak ngasih materi, masih materi ya, kalau misalnya MC kita nggak bisa moving ya. Kalau ngasih materi, terus kayak dia ada yang paling ujung gitu. Kalau bisa punya kesempatan ngampirin yang paling ujung juga bagus gitu, agar orang juga fokus. Kadang-kadang di ujung nggak fokus kayak gitu. Jadi kuasai panggungnya, lihat dulu gimana medannya sehingga teman-teman bisa lebih firm gitu. Next. Nah, tips dan trik yang terakhir ini, menguasai teknik public speaking yang baik, kuasai, itu sebenarnya learning by doing, teman-teman juga nggak harus firm kayak gini, kayak gitu. Yang penting teman-teman bisa percaya diri, ngelatih intonasi bagus, kuasai materi pembahasan, kalau misalnya materinya dikuasai, maju dengan percaya diri, kayak whatever happen, kayak gue harus maju, kayak gitu. Kayak, ya udah, gue harus ngasih yang the best, walaupun preparation-nya dikit, tapi gue harus ngasih yang the best, gitu. Kemudian berinteraksi dengan audiens, kayak aku lakukan, kalau bisa interaksi, kalau punya kesempatan, tapi kalau misalnya dalam memang kesempatan formal, kalau nggak perlu ya nggak perlu. Kemudian komunikasikan pesan yang akan disampaikan, dikomunikasikan, sampai ke materi dengan jelas, dan kuasai panggung. As simple as like that sebenarnya public speaking. Nah, ini unsur-unsur teknik vokal yang harus dipelajari. Artikulasi, ini penting banget teman-teman. Walaupun teman-teman punya aksen daerah, tapi teman-teman artikulasinya harus bagus. Kalau enggak, kayak orang ngomongnya kayak, ngeracau nih. Makanya kayak artikulasi bagus. Intonasi juga bagus. Harus bagus intonasinya. Rendah. Kemudian aksentuasi. Aksennya juga harus, kalau punya aksen sendiri nggak masalah. Tapi teman-teman kalau bisa, aksennya tersebut menjadi ciri khas dan tidak mengganggu. Gitu. Dimana teman-teman tuh untuk nemuin itu memang learning by doing sebenarnya. Phrasing, pemilihan kata, kemudian pemenggalan kata harus tepat. Jangan kalau misalnya udah titik malah kayak baca koma atau kayak masih lanjut, orang jadi bingung. Sama power juga harus, sama infleksi dan speed dan tempo. Jadi speed, kecepatan juga harus diperhatikan teman-teman. Next, kayaknya ini udah yang terakhir ya. Ini Bang Jimmy malah ngomong terakhir terus kayak masih ada terus ya. Just another ini you have, oke, udah. Kayaknya itu aja sih sebenarnya materi yang bisa disampaikan sama teman-teman semua. I think sebenarnya kalau teman-teman sudah mendengarkan dengan apa yang aku omongkan, itu sudah cukup sebenarnya. Karena public speaking itu kuncinya satu sih, adalah berani maju. Kalau misalnya punya materi 1000 atau segudang juga, kalau teman-teman nggak coba, itu bakalan nggak bisa. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya udah punya sedikit tapi teman-teman maju, itu bakalan lebih penting kayak gitu. Nanti mungkin bakalan dipimpin Lanma dulu, kayak kita bakalan choice 2 persons untuk bisa ngasih materi public speaking gitu. Jadi nanti you have 9. Ini nggak perlu sih, ini yang
Ini nanti menyesuaikan sama Lanma aja. Jadi kayak you will give the time untuk bisa mempresentasikan public speaking, dan aku pengen lihat intonasinya bagus nggak, eye contact-nya bagus nggak, gesturnya bagus atau enggak, kayak gitu, biar ada prakteknya. Seperti itu, terima kasih banyak teman-teman semua, semoga bermanfaat. Makasih sudah berinteraksi, kalau ada salah kata mohon maaf. Terus kalau misalnya ada beberapa kalimat public speaking, kayaknya nggak gitu deh Bang Jam, butuhnya gue kayak gini, it's okay, nggak masalah, karena semua orang punya pendapatnya masing-masing, experience-nya masing-masing. This is only based on my experience yang aku coba untuk kasihkan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Kembalikan kepada Lanma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jami atas pemaparan materinya. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak sih? Soalnya jaringan saya di sini low banget gitu loh. Oke, masih kedengaran. Masih kedengaran, ya. Mohon maaf ya. Mungkin kamera saya juga agak ini nggak kelihatan, soalnya memang jaringannya di sini agak payah ya. Nggak apa-apa kan teman-teman. Oke, setelah kita mendengar materi yang dipaparkan oleh Bang Zemi Prabowo nih, ada beberapa hal yang kita bisa petik dari pengajaran tentang public speaking itu sendiri, teman-teman. Nah, di mana kita kalau pengen menyampaikan sesuatu hal, utamanya dalam MC nih, kita selaku MC. Yang pertama, yang poin penting dari pemaparan yang Bang Zemi paparkan itu adalah tentang kepercayaan diri kita dalam menghadapi audiens kita. Juga tentang pesan-pesan yang harus bersifat persuasif ya Bang Jemi tadi ya. Harus bersifat persuasif dan asik nih bagi pendengar kita juga gitu. Gak kaku ya istilahnya Bang Jemi ya kan. Nah, suara saya masih kedengaran nggak teman-teman? Masih Kak, aman. Masih, Mak. Masih, Mbak. Masih ya? Nah, untuk acara selanjutnya itu adalah kita butuh 3 partisipan nih dari teman-teman semua yang mau dan berani menunjukkan bakat MC-nya di depan kita bersama nih di ruang Zoom ini, yang kemudian nanti akan langsung diperbaiki oleh Bang Zemi Prabowo kalau ada kesalahan gitu, langsung dikritik ataupun langsung dikasih saran dari Bang Zemi Prabowo tentang penampilan MC kita tadi nih. Jadi bagi teman-teman yang mau gitu mengajukan dirinya ataupun ingin menampilkan bakat MC-nya di hadapan kita bersama atau di ruang Zoom ini, boleh raise hand dong teman-teman yang mau. Wah, banyak nih. Hanya untuk 3 tercepat ya teman-teman. Hanya untuk 3 partisipan tercepat nih. Nah, tadi saya yang lihat yang tercepat itu ada Kak Miftah Firdaus Setiawan, Bang Muhammad Riza, sama Kak Yesika Iren Sembiring. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum saya sebutkan, boleh di unraise ya itunya. Raise-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang 3 tadi, mulai dari Bang Miftah Firdaus nih dulu. Boleh Bang unjuk bakatnya dulu MC di depan kita semua. Nanti kalau ada kesalahan ataupun ada hal yang harus diperbaiki, boleh diperbaiki langsung oleh Bang Zemi Prabowo. Pada Bang Miftah, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Kak atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba sedikit membawakan sebagai MC atau pembawa acara yang mungkin semi formal ya. Jadi saya ceritanya di sini membawakan sebuah acara perlombaan yang sempat kemarin saya bawakan juga di di kampus, dan saya akan coba untuk mencobanya di sini, dan mudah-mudahan ada banyak koreksi yang bisa saya dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan juga seluruh partisipan yang datang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan. Sebentar, ini mungkin umum aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Firdaus Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pembawa acara yang akan mengatur jalannya acara dari awal sampai akhir.
Adapun acara yang akan kita selenggarakan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan acara selanjutnya yaitu acara inti, pembagian ruangan untuk setiap partisipan pada kegiatan hari ini. Ada beberapa lomba yang akan kita selenggarakan. Yang pertama adalah pidato bahasa Inggris, yang kedua pidato bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah pembacaan puisi. Baik, untuk mempersingkat waktu atau mohon maaf untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama mulai acara pada kesempatan hari ini dengan sambutan yang akan disampaikan pertama kali oleh pemimpin atau ketua pelaksana dari kegiatan pada kesempatan hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan kita selenggarakan yaitu pembagian ruangan untuk para peserta lomba hari ini. Dengan demikian, saya persilahkan kepada penanggung jawab untuk lomba pada kesempatan hari ini untuk membagi ruangan untuk seluruh partisipan. Baik, hadirin yang berbahagia, akhirnya kita sampai pada acara ini, yaitu pertunjukan atau penampilan dari setiap partisipan. Dengan demikian kita akan kembali lagi setelah agenda ini selesai, yaitu pengumuman pemenang untuk setiap kategori lomba. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih. Kira-kira gimana nih Bang Jimmy tanggapannya? Oke. Tapi aku pengen ngasih sedikit ini ya, mungkin biar kalau gini kan udah preparation, kayak sedikit quiz gitu. Pengen ngasih keadaan sama si Miftah. Seandainya tiba-tiba dari belakang ada IO yang bisikin ke Miftah, Miftah, tolong sampaikan kepada audiens, ternyata ada teror di dalam ruangan ini. Ada yang bawa bom. Tolong sampaikan dengan sebaik mungkin, jangan sampai orang panik gitu. Aku pengen tahu gimana caranya Miftah untuk bisa menyampaikannya agar orang juga bisa terstruktur dan tidak panik ambaradul apa yang akan Miftah lakukan gitu. Coba. Langsung aja ya. Siap. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki ruangan untuk setiap kategori lomba, ada sedikit pengumuman atau pemberitahuan yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Nampaknya ada sedikit kendala yang perlu kita selesaikan di dalam ruangan, sehingga para peserta tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk memasuki ruangan, karena ada beberapa hal teknis ataupun beberapa hal lainnya yang perlu kita selesaikan di dalam ruangan. Dengan demikian, para audiens harap untuk tetap tenang di tempatnya masing-masing dan juga menertibkan tempat duduknya. Terima kasih. Oke, nice. Tepuk tangan ya. Kalau virtual tuh gini ya. Kalau kita MC virtual tuh kita kasih tahu tepuk tangannya kayak gini. Susah. Oke. Thank you Miftah. Yang pertama aku pengen ngucapin wow luar biasa. Sorry ya. Mungkin Miftah umurnya berapa? 21 tahun, Kak. Wah, masih muda banget kayak 21 tahun. Aku mungkin di umur Miftah juga masih belepotan ngomongnya. Tapi Miftah ngomongnya udah terstruktur, sudah juga mimik ekspresinya bagus, cuma mungkin agak PR di ini ya, untuk PR-nya sendiri, the way bagaimana Miftah tidak kelihatan ngebaca. I don't know apa Miftah baca atau enggak, tapi masih kelihatan kayak ngebaca. Lirikan matanya mungkin terlalu gede, tulisannya terlalu gede ditaruh, kalau bisa taruh di tengah-tengah di dekat kamera, biar mata kita tuh nggak muter gini ya. Kalau misalnya kita nge-MC di dalam Zoom, kalau kita terlalu gede tampilan Word atau apa, kita bakalan kelihatan ngebaca. Which is sebenarnya nggak masalah sih, tapi untuk perbaikannya kalau misalnya itu lebih bagus kayak begitu ya. Sama mungkin agak menarik kalau misalnya untuk MC sendiri nggak ada ini ya, nggak terlalu banyak ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi untuk public speaking sebelum pembukaan itu kok malah lebih menarik untuk koreksi. Yang sebelum pembukaannya Miftah ada itu lebih impromptu kan, tidak terstruktur. Itu artinya adalah public speaking yang natural dari Miftah. Kalau itu aku pengen koreksi banyak kata ini ya, apa namanya? Takutnya ketika teman Miftah nanti mencoba untuk mengelaborasi dalam public speaking-nya lebih kayak nggak pakai teks, kebanyakan apa namanya gitu. Mungkin itu aja. Tapi the best overall bagus banget, ekspresinya juga bagus. Tinggal
timing aja, waktu pasti bakalan jadi MC yang bagus kalau menurut aku. Itu aja. Sorry ya kalau misalnya ada koreksi, kan memang harus ada koreksi ya. Jadi kalau misalnya mau nggak ada koreksi, sebenarnya nggak ada koreksi sebenarnya. Udah bagus. Karena koreksi-koreksi yang tadi itu juga bakalan dialami oleh orang, dan itu learning by doing bakal hilang. Kayak gitu. Oke, Miftah. Good luck ya. Siap, Kak Jem, terima kasih banyak. Sebelumnya izin menyampaikan, Kak. Sebenarnya itu adalah koreksi yang sering saya dapatkan ya. Jangan terlalu baca teks. Padahal sebenarnya saya barusan sama sekali tidak memakai teks gitu. Mungkin kontak mata ya yang belum terlalu menyeluruh. Yang tadinya niatnya buat audiens, malah mungkin kalau di Zoom sendiri kelihatan baca teks gitu, Kak. But overall kerasa banget sih koreksi dari Kak Jemi. Oh ya bener nih gitu. Terima kasih banyak, Kak. Oke, nice. Berarti nanti tinggal PR-nya mungkin terdistract ya ngelihat audiens di sini, atau kalau enggak partisipan kayak berbagai macam kan muncul tuh kayak gitu. Jadi kalau bisa lebih fokus aja di kamera atau di bagian tengah sini kalau untuk Zoom ya. Tapi kalau misalnya untuk di lapangan kan nggak terlalu kelihatan sih, kalau kontak mata paling mandang-mandang gini. Oke, Miftah, makasih ya. Ya, Bang. Makasih. Oke, terima kasih Bang Miftah Firdaus atas keberaniannya untuk menampilkan kemampuan MC-nya di hadapan kita ya. Selanjutnya untuk Kak Muhammad Riza Surya, boleh Kak dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Untuk suaranya kedengaran nggak ya Kak? Siap, kedengaran. Iya, kedengaran. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya dari Kak dan Kak Zemi. Sebelumnya selamat siang juga Kak. Perkenalkan, nama saya Riza dari Kota Bogor, untuk usia alhamdulillah sekarang 24 tahun. Dan kegiatan aktivitas saat ini bekerja sambil kuliah. Mungkin di sini aku ingin sedikit latihan juga ya Kak, karena memang udah lama banget Kak nggak ikut untuk seperti MC kayak gini lagi. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabar teman-teman semua pada hari ini yang ada di Zoom? Kayaknya udah keren banget nih ya. Bisa dilihat ini udah ada 130, udah sampai 140 peserta. Keren banget kalian semua, dan kira-kira bisa untuk di kolom chat Zoom-nya ya. Kabar kalian gimana hari ini, terus asalnya dari mana aja, bisa kita ramein dulu nih. Oh, ada yang dari Jakarta, oke. Ada yang dari Bandung, oh ada yang dari Papua. Halo Papua, gimana kabar di Papua? Sumber Raya sudah dekat ya. Pokoknya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu, lancar terus apa yang kita lagi lakukan untuk hari ini. Amin. Tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin aku kenalan dulu bagi teman-teman semua yang belum kenal. Kenalin, nama aku Muhammad Riza Suryanugraha, biasa dipanggil Riza, dan alhamdulillah aku diberikan kesempatan serta kepercayaan untuk menjadi MC kita pada hari ini. Dan mungkin ada yang tahu nggak nih, kita hari ini sedang akan menjalani atau melakukan webinar tentang apa nih? Mungkin bisa kasih jawaban di kolom chat Zoom-nya. Yap, tentang, ada yang ngebahas tentang CV. Oh, ada yang tentang aku dan dia, Kak. Oke, terus ada apa lagi nih? Tentang mencari mimpi. Oke, jadi benar banget. Di sini mungkin aku lebih spill lagi ke teman-teman semua. Jadi kita hari ini ada webinar tentang preparation for MC online or offline untuk menjadi lebih baik lagi. Dan baik, untuk melangkah ke acara selanjutnya, di sini kita akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya akan ada sambutan dari founder dari Kejar Mimpi, dan selanjutnya akan dipersilakan bagi pemateri untuk mempersilahkan memberikan sebuah materi yang disampaikan. Ada Kak Zemi Prabowo, dan diakhiri oleh sesi Q&A, dan diakhiri oleh penutup. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan di sini aku improve aja Kak Zemi ya, dan teman-teman gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman sama izin dari siapa ya? Riza Kak. Panggilannya sama Riza ya? Oke, Riza, luar biasa. Itu kelihatan, kayaknya udah kelihatan sering MC gitu. Kebaca dari cara berinteraksi. Aku pengen ngasih beberapa yang bagus-bagus dulu ya, teman-teman ya.
Memang kalau misalnya bagus-bagus kan lebih ini ya dibanding ini. Tapi which is sebenarnya good. Aku tuh kayak kalau misalnya mau ngereksi MC sebenarnya kayak kayak ngerasa nggak penting gitu loh. Kenapa? Karena semuanya bakal learning by doing, bakal lebih bagus kalau misalnya dia bakal belajar sendiri dan latihan. Tapi which is ini dimana kita juga biar lebih fair, karena aku sebagai penonton mungkin ini masukan mau di ini atau kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang pertama, aku pengen bilang intonasi sudah dapat, matanya juga udah dapat gitu. Which is good banget. Ibaratnya kalau misalnya kita jadi audiens nyaman, udah ngerasa safe banget gitu. Kalau dapat MC kayak Riza. Yang kedua, natural banget, gestur tangannya bagus banget, gestur tangan overall kayak bagus banget, cuma kayak agak ke distract ketika yang kayak ini, itu kayak gesturnya aku agak ke distract, ada yang kayak begini, tapi overall sebenarnya bagus. Kalaupun begini sebenarnya itu masalah selera aja sih, mungkin ada beberapa yang kayak oke, tapi kalau misalnya aku pribadi kayak ngerasa kayak not appropriate aja gitu, tapi which is yang lainnya bagus. Terus aku pengen suka banget interaksi, nyapa, terus kayak mengalir, berinteraksi, terus kayak orang ngerasa dari berbagai daerah, ada yang kayak dari Papua, kayak itu apresiasi, itu dapat, karena kadang-kadang orang yang MC lupa mengapresiasi. Makanya tadi kenapa aku bilang juga dari daerah mana, aku pengen mengapresiasi dari jauh-jauh banget, dari kita bisa Zoom itu, beda waktu, itu sebuah apresiasi yang bagus untuk bangun engagement ke audiens. Tapi mungkin kalau misalnya boleh koreksi, hindari sapaan-sapaan yang kira-kira bisa menyinggung saudara-saudara kita. Which is sebenarnya nggak terlalu menyinggung sih, tapi bisa jadi kayak sumber air sedekat, itu mungkin beberapa ada yang tidak berkenan gitu. Mungkin ada beberapa yang tidak berkenan, tapi mungkin ada beberapa yang menanggapinya ya itu lucu-lucu aja gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak berkenan, tapi kalau misalnya bisa dihindarin, walaupun itu cuma kayak 10% dari orang, kalau bisa kita hindari, choose lebih appropriate kata-kata agar kita nggak punya sentimen dari audiens. Kalau audiens kita udah punya sentimen tersendiri, apapun informasi kita sampaikan dia bakalan nolak kayak gitu. Sama tadi terakhir sih paling yang tadi aku catat, kalau misalkan tadi kata Riza, baiklah sekarang kita ke rundown berikutnya adalah, menurut aku terlalu panjang disebutin menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ini gitu. Kalau misalnya pengen nyebutin rundown yang lengkap, itu kayak at the beginning. Baiklah teman-teman, adapun rundown acara hari ini adalah pembukaan, kata sambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, dan itu baru udah kelar baru masuk di bridging berikutnya. Baiklah, berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Jadi nggak perlu setiap perpindahan selanjutnya kasih tahu lagi gitu, karena lebih better at the beginning. Itu aja sih kalau misalnya dari aku pribadi sebagai audiens. Kadang-kadang kalau ngoreksi, walaupun kita nggak bisa nyanyi, kita bisa lebih enak koreksi ya. Ngerasa gitu nggak sih? Kayak kita nggak bisa ngoreksi, tapi bisa ngoreksi. Tapi overall sebenarnya bagus banget. Nanti aku tunggu mungkin one day aku ada acara terus Riza MC atau kayak di TV, who knows kan. Jadi good luck buat Riza. Itu aja. Baik Kak Jemi, izin menanggapi ya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Jemi untuk koreksiannya, masukan juga Kak. Memang Riza udah lama banget Kak nggak nge-MC gini, dan ini baru pertama kalinya lagi Riza ikut webinar Kak. Gitu. Jadi memang kemarin karena kesibukan kuliah dan kerja gitu. Jadi sebelum-sebelumnya juga Riza sering juga Kak ikut seminar juga gitu ya, pelatihan juga, dan kemarin tuh beberapa hari yang lalu sempat jadi MC di penutupan juga Kak, di acara di Bogor Kak Jemi gitu. Dan ini pengen untuk sekedar belajar juga untuk nggak terlalu kaku banget juga gitu Kak Jemi. Makasih untuk koreksi masukannya. Buat teman-teman semua juga sukses dengan apa yang kalian jalani. Makasih juga Kak Jemi ya. Sehat selalu Kak. Sukses terus juga untuk karir ataupun hal yang Kakak lakukan. Makasih Kak. Oke, sama-sama Riza. Oke, mungkin Lanma bisa lanjut. Wah, keren ya Kak. Keren banget sih Kak Muhammad Reza ini, udah Masya Allah sekali penampilannya di hadapan kita bersama ya. Lana, sama aku tadi lupa. Mungkin juga kayak Riza untuk kalau mungkin karena impromptu ya, si Riza tadi kayak langsung aja. Tapi kalau misalnya bisa lebih diperbaiki, mungkin kalau kita di MC webinar letak kamera ya lebih diperhatikan lagi. Mungkin karena tadi nyari-nyari gimana caranya ini, jadi kayak bakal nyendel ke bawah terus kayak penampilannya dari bawah ya. Jadi kayak dari bawah ke atas gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa lebih proper lagi, mungkin agak dinaikin dikit,
Jadi lebih cakepnya lebih kelihatan. Sekarang cakep, tapi kalau misalnya lebih proper lagi pasti lebih cakep gitu sih. Itu aja. Terima kasih Kak Zim. Oke, makasih banyak nih Bang Zim untuk kritik dan sarannya buat Kak Muhammad Rija. Semoga bisa diimplementasikan ya Bang ya. Nah, untuk selanjutnya adalah penampilan dari Kak Yasika Iren Sembiring ya. Untuk Kak Iren, boleh Kak? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Perkenalkan nama saya Yasika Irene Sembiring. Saat ini saya berusia 20 tahun. Baik, untuk kali ini saya ingin menampilkan beberapa kemampuan saya untuk menjadi MC, dan di sini saya akan membawakan acara webinar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Pasti udah pada semangat banget nih untuk ngikutin kegiatan kita pada hari ini. Udah terlihat banget nih ada 133 orang yang bergabung pada Zoom kita hari ini, dan wajahnya pada cerah-cerah banget nih di pagi ini. Nah, diingetin ya kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan sudah on kameranya pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan di grup WhatsApp. Baik, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Yasika Iren Sembiring, selaku Master of Ceremony yang akan membawakan acara kita dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, sebelumnya, sebelum kita memasuki acara kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa rundown yang akan kita lewati. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, yang kedua ada pembacaan profil moderat, pembacaan profil narasumber, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat ada sesi Q&A, dan yang terakhir ada sesi dokumentasi dan penutupan. Baik teman-teman, di sini udah terlihat banget ya teman-teman yang semangat untuk mengikuti pemaparan materi pada hari ini. Kita langsung masuk aja nih teman-teman kepada acara kita selanjutnya, yaitu ada pembacaan profil narasumber. Oke, setelah pembacaan materi narasumber kita yang sangat luar biasa ini, teman-teman pasti sangat tertarik gitu ya kan? Udah tahu sisi dari Abang tadi, terus kita bisa langsung masuk aja nih teman-teman ke pemaparan materi kita. Oke, wah keren banget nih, terima kasih kepada Abang narasumber kita pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman semua di sini udah mendapatkan insight yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman ya. Kita langsung masuk aja nih teman-teman ke sesi Q&A. Jadi di sesi Q&A ini kita akan ambil 3 pertanyaan. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan kita pada hari ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber, karena ini adalah kesempatan yang sangat berharga nih teman-teman. Nggak ada lagi kesempatan ke depannya untuk bertanya pada hari ini. Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, karena sudah habis juga 3 pertanyaan tadi dan dijawab juga dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari narasumber kita, sampailah kita kepada penghujung acara. Di sini kita akan melaksanakan sesi dokumentasi kepada teman-teman yang masih off kamera, diharapkan untuk on kameranya agar kita bisa melakukan acara dokumentasi. Baik, sampailah kita kepada penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan dan izin mengundurkan diri. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, wow. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Iren. Ini panggilannya Yasika atau Iren nih? Yasika, Kak. Oke, Yasika. Yasika yang pertama, ketika pertama kali Yasika the beginning-nya belum masuk itu, aku ngerasa kayak renyah banget. Cara dia ngobrol Jessica tuh kayak renyah banget. Orang kalau misalnya tipe-tipe yang kalau misalnya dalam kelas kita dikasih kesempatan satu persatu untuk berkenalan, kayak udah bisa dinotis kayaknya anak ini public speaker, sama kayak pinter dan suka aktif. Kesan pertama pasti begitu. Karena kayak renyah banget, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak udah tahu nggak datar kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang ada gitu ya,
tapi aku first impression-nya renyah, terus kayak nyaman banget gitu, kayak nyaman banget, betah, ngedengarnya betah. Terus intonasi dan artikulasinya bagus, speed-nya juga bagus, itu yang bagus-bagus. Tapi kalau untuk koreksi, karena memang harus dikoreksi ya, jadi itu kayak memang harus cari tuh apa yang dikoreksi. Kalau bisa koreksi sedikit, memang agak sedikit PR ya kalau kita ngobrol di webinar ini. Tapi kalau misalnya Jessica harus tahu, mata Jessica itu ke sudut kiri kamera atau sudut kanan. Kalau nggak tahu, kalau dari aku ke sudut kanan kamera. I don't know, kalau misalnya di aku itu mungkin ngelihat partisipan atau kayak ngelihat gestur tubuh sendiri gitu. Kalau misalnya pengen tahu itu yang kelihatan tuh kayak nggak di depan kamera. Tapi ada poin di mana Jessica kayak di depan kamera, kayak on the kamera gitu. Tapi ada poin di mana Jessica kayak di kiri. Itu mungkin perlu dilatih lagi aja. Untuk perfect ya. Sebenarnya nggak terlalu material kayak ya itu 5% lah. Orang webinar nggak terlalu penting lah itu karena kan kadang-kadang terdistract sama kamera. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus, kalau on the kamera bakalan lebih kayak profesional gitu. Sama mungkin gestur tubuh bagus, but sometimes it's to over untuk bahu. Kayak ya baik, terima kasih teman-teman semua. Kayak ada gerakan sistematis bahunya Jessica masih kayak terlalu bermain. Which is sebenarnya itu bagus banget. Kita punya gerakan bahu, tapi in a good portion, di porsi yang bagus. Kalau misalnya bisa di maintain lagi, di manage untuk bisa gerakan bahu atau enggak, itu bakalan be a great speaker sih. Sama good, punya background, kamera udah bagus, ya nanti I know bahwa cerah banget lah masa depan MC-nya Jessica. Yang penting terus nih dilatih, itu aja sih paling dari aku. Makasih Jessica ya. Silakan kalau mau menanggapi ke teman-teman yang lain. Baik, izin menanggapi mungkin ya Kak. Memang sebenarnya beberapa kali jadi MC juga masih pengen dilatih gitu sih Kak. Kadang kadang kayak gimana ya Kak? Kadang ada gugupnya gitu juga kan Kak. Jadi kalau misalnya, oh ya dari awal tuh udah notice gitu kan, dari awal persiapan prepare udah notice, oh ya nengok kamera nih. Tapi lama-lama kok jadi kayak ke bawah suasana, gugupnya jadi matanya agak kemana-mana gitu Kak. Jadi tetap pengen dilatih terus sih Kak untuk ke depannya. Sama juga gesture tadi juga mau diperbaiki. Thank you Kak Jenny. Oke, sama-sama. Semuanya learning by doing kok. Pasti bakalan bisa teratasi lah. Walaupun nggak dikasih tahu dia kayak gini, pasti bakalan bisa teratasi aja. Itu kadang-kadang gesturnya karena gugup ya. Itu kalau misalnya kita nggak gugup, pasti udah on the strike kayak gitu. Oke, makasih Jessica. Kita mungkin langsung balikin kepada MC ya hari ini. Setelah ini kayaknya tanya jawab. Silakan, Nana. Iya. Terima kasih Bang Jemi sama Kak Irain yang telah memberikan penampilan MC-nya juga, dan untung Bang Jemi yang telah memberikan koreksinya. Nah, semoga setiap koreksian yang diberikan oleh Bang Jemi kita dapat implementasikan ke dalam gerakan kita nanti kalau untuk menjadi MC berikutnya. Nah, untuk sesi tanya jawab nih kayaknya udah banyak nih teman-teman semua yang udah nulis di grup chat ya. Nah, ini banyak banget nih. Ini izin saya bacakan sendiri atau mau dibacakan langsung sama teman-teman yang bertanya nih? Yang mau raise hand gitu. Izin saya bacakan aja ya Bang Jemi ya, biar cepat gitu ya Bang. Bebas terserah. Boleh. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama nih di ruang chat Mungkin dari lama Bang dipilih yang di chat satu, nanti raise hand satu gitu. Chat satu. Oh, jadi untuk 2 penanya aja nih Bang? Iya, boleh. Maksudnya ada berapa banyak penanya yang bisa? Boleh 3 nih Bang, untuk kita 3. juga Nanti durasinya. mungkin 2 dari Zoom, terus kayak 1 dari raise hand juga pengen dapat 1 orang. Oke, untuk 3 pertanyaan kita akan pilih 2 dari grup chat sama 1 raise hand ya nanti ya. Karena kita durasinya juga sebentar nih teman-teman. Untuk acara berikutnya nanti kita buat durasinya lebih lama. Nah, untuk yang dari chat, saya pilih dari yang Bang Muhammad Safardi. Mana tadi ya? Nah, dari Bang Muhammad Safarudi. Bagaimana cara mengatasi rasa gugup,
jaga pada pertanyaan kedua untuk menyusun teks opening, bagaimana trik untuk membuat teks sehingga dapat menarik pertanyaan terakhir untuk mengurangi pada saat membawakan acara, Bang Jimmy. Gimana tuh, Bang? Oke, thank you. Makasih, Saparudi. Bagaimana cara mengatasi rasa gugup? Itu dulu ya, aku jawab. Gugup juga pada pertanyaan kedua untuk menyusun. Oke. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi rasa gugup? Tadi cara mengatasi rasa gugup secara apa ya? Klisenya learning by doing. Itu udah pasti banget secara klisenya ya. Semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita nge-MC, semakin banyak jam terbang, itu kita mulai bisa mengontrol diri kita. Itu jawaban klise. Tapi kalau jawaban yang mau teman-teman itu kan kadang-kadang pengen yang praktis ya. Gimana sih praktisnya? Adalah yang pertama, benar-benar nyiapkan waktu, nggak perlu banyak 2 jam untuk prepare materi. Walaupun MC cuma ngomong doang kan, tapi itu harus di-prepare. Kalau bisa, kadang-kadang kan ada MC yang mungkin dia suka impromptu, dia suka poin-poin tertentu, langsung disebutkan. Baiklah, yang pertama pembukaan. Kalau misalnya punya banyak waktu, ditulis kalimat-kalimat yang mau disebut itu ditulis aja dulu gitu. Ke depan ketika di panggung berbeda itu nggak masalah. Tapi seenggaknya teman-teman sudah punya ada terekam di unconscious mind teman-teman, di alam bawah sadar bahwa teman-teman tuh sebenarnya pengen ngomong kayak gini, kayak gitu. Terus yang kedua, itu yang secara realitas yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman banyak praktis. Praktisnya itu sebenarnya tidak hanya masalah materi yang harus teman-teman sampaikan. Which is good, sebenarnya latihan materi sampaikan. Tapi lebih penting adalah bagaimana cara teman-teman untuk bisa ngobrol, dipanasin mulutnya. Kayak pernapasan, kayak kalimat a, i, u, e, o, la, li, lu, lo. Biar tuh kebuka mulutnya. Atau kalau enggak teman-teman ngoceh aja ngomong kayak lu ngapain ini nih. Kadang-kadang aku juga seperti itu ngatasin gugup biar ngebiasain diri gitu. Ngedapatin atmosfer ngomong kayak ngomong sendiri, ngomong di kaca gitu, ngomong di jalan gitu. Itu agar teman-teman bisa lebih rileks. Percaya deh kalau teman-teman bisa punya cara kayak gitu, teman-teman bisa lebih rileks. Terus cara menyusun teks opening, bagaimana trik untuk membuat teks sehingga dapat menarik. Yang pertama, harus tahu dulu audiensnya siapa. Kalau misalnya teman-teman kayak tadi kan nge-MC, itu aku bisa tahu audiensnya adalah orang-orang yang seumuran. Karena kayak, halo teman-teman, wah dari ini. Tapi ketika teman-teman nge-MC acara anggota DPR, nggak mungkin kan teman-teman kayak, halo teman-teman, ada bapak dari mana? Oh, bapak dari Papua ini, bapak dari Papua. Nggak mungkin kan? Maka harus banget tahu audiens kalau mau opening. Karena teman-teman, teks opening yang bagus adalah teks opening yang sesuai dengan audiens. Kalau teman-teman tahu, oh ternyata yang hadir para pejabat, jadi teman-teman menyesuaikan. Teman-teman kasihlah pantun sedikit yang formal daerah gitu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau apalah gitu. Jadi kayak baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau misalnya DPR kan pasti kayak yang kalimat menyanjung. Marilah kita beranjak, tidak kayak selanjutnya kita masuk jadi kayak marilah kita beranjak, kalimat-kalimatnya lebih formal kayak gitu. Makanya penting banget harus dulu tahu audiensnya baru bisa menentukan teks opening seperti apa. Kalau misalnya teenagers bisa teks openingnya yang lagi hits. Kalian tahu nggak sekarang apa? Atau kalau misalnya dia yang lebih dewasa mungkin kalian tahu nggak kasus Sambo masuk kayak yang lagi hits itu bisa dimasukkan di intrik-intrik, dikait-kaitkan sehingga nanti bisa jadi jembatan kalau dari teman-teman untuk bisa bridging ke materi kayak gitu. Terus mengurangi pada saat membawakan acara itu learning by doing. Karena kalaupun aku bilang kayak kalian harus pikirkan konsep, tapi kalau memang dasarnya dia itu masih gugup, itu kan karena gugup ya. Itu karena gugup. Bukan karena teman-teman pengen enggak, karena gugup teman-teman kayak berpikir. Walaupun teman-teman mengonsepkan diri tapi teman-teman belum siap, itu bakalan muncul terus. Tapi kalau teman-teman learning by doing, sering latihan, itu pasti bakalan hilang. Maka saranku pertama, setiap ada kesempatan, maju ke depan. Setiap ada kelas, bertanya gitu. Biar melatih public speaking bagaimana caranya nggak nyebut Bahkan kayak aku sendiri aja pasti sering nyebut Cuma kita bisa ngontrol ngebatasinnya. Mindset kita juga bisa kita mainkan untuk bisa seminimal mungkin untuk ucapinnya. Kayaknya paling itu aja, Lanma, untuk pertanyaan dari Saparudi.
Baik, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Bang Safarudia. Nah, kemudian pertanyaan dari grup chat yang saya pilih adalah dari Kak Tirta Kencana. Izin bertanya, Bang. Public speaking kan berkaitan dengan communication skill tuh. Nah, apakah communication skill ini ada kaitannya juga dengan power of mind? Karena kan semua berasal dari pikiran kita, begitu, Bang. Oke, ini mana pertanyaannya? Bagaimana materi public speaking? Ada yang coba ulangi pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Kak Tirta Kencana, Bang. Oke, Kak Tirta. Public speaking itu adalah power of mind ya, katanya. Coba Lama ulangi, Abang belum dapat ini. Oh ini nih, public speaking berkaitan dengan communication skill. Nah, apakah communication skill ini ada kaitannya dengan power of mind? Karena semua berasal dari pikir-mikir. Benar banget. Kalau teman-teman ngerasa kayak dari awal insecure dengan diri kalian dan merasa kayak gue belum siap, teman-teman bakalan nggak bisa nyampeinnya. Ini sebenarnya praktiknya di mana aja, nggak hanya public speaking, tapi di mana aja. Kayak contohnya, ada beberapa yang mungkin nggak senang matematika. Sebenarnya bukan dia karena nggak senang, tapi karena dia memang udah power of mind-nya, aduh matematika, malah ini ribet. Karena jujur teman-teman ya, waktu di Politeknik Keuangan Negara STAN, di STAN, aku harus banyak sekali berhubungan dengan matematika, ngitung-ngitung. Padahal basically, aku tipe orang yang linguistik. Senangnya bahasa, senangnya sejarah, kayak gitu. Masuklah di PKN STAN, dan aku pikir pada saat itu aku nggak bisa matematika. Karena aku ngerasa nggak suka gitu. Tapi aku coba untuk power of mind aku senang nih matematika. Aku coba untuk latihan. Bahkan aku sempat kayak bilang, kalau orang-orang bisa ngerti rumus matematika 1 kali, dan aku harus belajar 3 kali untuk seimbang, maka aku akan belajar 4 atau 5 kali untuk unggul gitu. I don't mind untuk bisa praktis lebih banyak, yang penting aku bisa setara dan lebih daripada teman-teman kayak gitu. Jadi power of mind-nya harus dimainkan dulu. Harus bisa, dan kalian harus tahu juga, kalau nggak hanya power of mind doang ya, tapi kan itu juga harus tahu ukuran diri kalian. Kalian bisa menskalakan diri kalian. Oh, dia punya public speaking bagus karena natural. Ada ya orang yang memang lahir secara natural tuh public speaking-nya bagus karena keluarganya ngomongnya lebih structure kayak gitu kan. Ada terutama mungkin anak-anak yang mungkin di perkotaan kan ngomongnya lebih terstruktur. Untuk anak-anak daerah kan kadang-kadang pemilihan bahasanya sedikit. Kita bisa tahu dia sekali aja bisa ngomong public speaking, kita perlu 3 kali. Makanya kita harus praktis 3 kali untuk seimbang sama dia. Untuk bisa unggul sama dia, kita harus praktis 4 kali. It's okay, power of mind-nya dimainkan. Nggak apa-apa, aku latihan lebih banyak. Yang penting aku bisa setara sama dia kayak gitu. Jadi benar banget public communication skill ini berhubungan dengan power of mind. Kalau misalnya belum siap, memang harus disiapkan dulu gitu. Sebagai contoh mungkin teman-teman yang, karena aku kan di elemen salah satu pijan yang laki-laki, kalau misalnya teman-teman juga yang suka nonton putri-putrian Indonesia gitu, aku pernah baca nonton yang si Putri, ada namanya Ariska Putri Pertiwi, dia itu power of mind-nya ketika dia jadi Miss lah pokoknya, yang pemenangnya itu juara 1, entah Miss Universe atau apa ya, pokoknya Miss jenis itu, dia pernah bilang kayak begini, aku kan public speaking-nya bagus. Dari awal saya sudah punya power of mind, ketika aku berjalan, aku membawa mahkota. Jadi dia nggak bisa nunduk, karena dia ngerasa ketika jalan dia punya mahkota gitu. Makanya dia selalu best di setiap saat, gitu. Karena dia memang udah punya power of mind, mental menang. Makanya penting banget sebelum kita masuk dunia public speaking, sudah punya mental menang, kayak gitu. Itu aja sih, Lanma. Mungkin yang terakhir bisa langsung raise hand aja ya, Lanma. Ya, boleh Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya. Semoga Kak Tirta Kencana tadi ya Bapak memahami jawaban dari Bang Jemi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya secara raise hand, karena ini udah banyak sekali teman-teman yang raise hand kan, boleh di unraise dulu teman-teman, baru nanti saya pilihkan siapa yang paling cepat raise hand nih. Soalnya saya bingung nih milih yang mana nih. Boleh dong teman-teman? Oke, semua raise hand dulu. Unraise maksudnya. Coba Kak Muhammad Rija boleh diitukan dulu. Belum teman-teman, nanti saya bilang 1, 2, 3 baru semuanya raise hand bagi yang mau bertanya. Coba yang ya Kak Chandra boleh. Oke. Belum saya bilang. Oke. 1, 2, 3. Boleh teman-teman semua raise hand. Oke, wow. Banyak ya, Masya Allah. Tapi untuk kali kesempatan ini saya cuma bisa milih salah satu ya teman-teman. Cuma satu peserta aja yang boleh raise hand, nanya
dari raise hand. Untuk selebihnya nanti yang mau bertanya bisa di grup ataupun chat personal Bang Zeminya aja ya. Saya pilih Kak Wanda Hamida Polem. Boleh Kak dibuka on cam, dibuka kameranya, kemudian langsung memberikan pertanyaan kepada Bang Zemi. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Wanda Hamida Polem. Saya sekarang aktivitasnya kuliah di UIN Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Kak Zemi. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara kita menghadapi gugup ketika kita diminta untuk menjadi MC secara mendadak. Kemudian kedua, ini sih jadi apa sih Kak? Jadi hal yang sering menjadi tantangan bagi saya itu atau kesulitan bagi saya ketika saya disuruh untuk menjadi MC non formal, tapi pada akhirnya nanti intonasi saya itu kayak MC formal gitu Kak. Jadi mohon bagaimana tipsnya agar permintaan yang diberikan kepada saya itu sesuai. Jangan awalnya dibilang non formal, akhirnya intonasi saya menjadi MC formal gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Virginia. Namanya bagus banget ya teman-teman ya, langka banget. Ini Virginia nanti kalau kamu beli di apa ya namanya, Dumdum atau Tumtum ya. Jadi kemarin aku dari nonton bioskop terus ada kayak Dumdum tuh dia lagi gratis free get one by one. Kalau namanya mirip-mirip nama Blackpink. Namanya Lisa, Rose, Jennie. Ini Virginia Jennie dapat nih buy one get one. Apa sih namanya, Dumdum apa Tumtum ya, minuman-minuman menarik. Kemarin aku bawa temanku namanya Meka Rozandi, ada Rose-nya, dapat kayak gitu. Intermezzo dikit ya teman-teman ya, biar nggak tegang. Ini terakhir. Oke, kita ngomongin permasalahan bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada orang nyuruh kita MC kayak dadakan gitu. Caranya kita sebenarnya kadang-kadang pengen nerima gitu, pengen nerima, tapi kadang-kadang takut juga. Makanya kebanyakan kita nolak. Kalau aku pribadi, yang pertama, semendadak apa sih harus tahu dulu. Kalau misalnya mendadak tiba-tiba kayak MC, langsung MC dong. Karena kita udah di acara, nggak ada MC, terus suruh maju, mungkin itu bakalan lebih under pressure. Tapi kalau misalnya masih ada 2 jam nih untuk preparation, pagi-pagi kita dibilang sama teman kita, sebelum ini MC dong, kita punya preparation, itu masih preparation. Bisa kita prepare, nyiapin kata-katanya. Nggak apa-apa, kita tulis-tulis aja, terus kita bacain on the text, itu nggak apa-apa. Kita ngambil worst case ya. Worst case, dalam suatu ruangan, panitia ini agak-agak ya, agak-agak tau nggak? Maksudnya kayak MC aja nggak dicari gitu loh. Tiba-tiba kayak datang, kan sering MC dong gitu. Ambil aja kesempatannya, latihan. Yang pertama, teman-teman kalau misalnya dapat kesempatan kayak begitu, kalau teman-teman masih belum percaya diri, teman-teman bisa bikin bridging kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Zemi Prabowo. Izin Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya saya tidak bertugas untuk MC hari ini, tapi dikarenakan dadakan seperti ini, nanti minta maaf gitu. Kalau teman-teman, kenapa kadang-kadang admission, pengakuan kita di awal, itu cukup melegakan diri kita untuk bisa lebih ke yang lain gitu. Kita dari awal sudah mengaku kalau misalnya kita punya kekurangan kayak begini, dadakan kayak begini, itu bakal kita lebih relief. Cuma ini pro dan kontra ya. Ada juga beberapa orang yang kayak nggak boleh MC itu dari awal minta maaf, nggak menguasai materi karena orang-orang tahu bakal menguasai materi. Tapi kalau menurut aku pribadi sah-sah aja sebenarnya, nggak masalah. Karena teman-teman nggak apa-apa. Yang pertama ngakuin aja untuk lebih relief. Kan kita namanya juga belajar ya. Aku percaya deh, kalau teman-teman sudah coba mention dari awal kayak begitu, itu bakalan lebih santai. Teman-teman lebih tenang, teman-teman tidak under pressure, orang-orang tidak tahu, oh dia sudah menurunkan ekspektasinya sama kita, kayak gitu. Terus jangan lupa tetap profesional dan percaya diri, tetap walaupun kita nggak bisa preparation apa, tetap harus ditanya sama panitianya apa-apa yang ingin disampaikan. Paling nggak teman-teman itu harus punya kekuatan di depan dan di akhir. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena MC itu sebenarnya tengah itu semuanya sudah berjalan saja.
Tapi ketika beginning itu yang menjadi titik di mana amukan ya, maksudnya kayak first impression audience, kegugupan kita pertama kali juga. Tapi kalau misalnya udah masuk tengah tuh kadang-kadang gugupnya udah hilang. Makanya kalau misalnya dapat kayak begitu, persiapkan diri dari pertama itu udah mencoba untuk profesional sebisa mungkin, sebagus mungkin kayak gitu. Mungkin tidak akan banyak membantu bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, tapi seenggaknya mungkin bisa teman-teman praktekkan. Saya mencoba untuk memberikan saran-saran yang lebih praktis ya. Karena kalau misalnya bisa saja saya bilang kayak, ya semuanya learning by doing. Ya semua juga udah tahu learning by doing. Semuanya bakalan bisa kalau misalnya mau mendadak atau apa, kalau udah sering latihan atau apa tetap masih bisa. Tapi secara praktis mungkin bisa seperti itu, bikin admission, pengakuan dulu, kemudian persiapkan yang pertama-tama aja dulu, nanti tengahnya nanti-nanti aja. Jadi yang pertama dulu diselamatkan, yang tengahnya kan nanti ada kata sambutan, tinggal kita kata sambutan nanti yang berikutnya apa lagi ya. Paling enggak teman-teman selamatkan diri dari pembukaan assalamualaikum sampai di pembukaan kata sambutan gitu. Sisanya teman-teman bisa kayak nyuri-nyuri waktu untuk mempersiapkan. Itu aja untuk yang praktis, yang lebih praktisnya. Kemudian tadi yang kedua apa ya, Maya? Terakhir ya? Tadi Virgin, apa yang kedua? Yang kedua, kadang Kak, kita diminta jadi MC non formal, tapi ketika Oke. ya. Kadang-kadang kita minta di MC jadi formal, tapi sebenarnya basically kita sebenarnya MC informal, jadi kita kadang-kadang suka out ini ya, jadi kayak out karakter tiba-tiba, jadi kayak oke, baik Bapak Ibu hadirin, ayo kita ini, padahal sebenarnya harus kayak baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan nadanya kayak gitu. Yang pertama itu nggak masalah, karena semuanya juga bakalan memaklumi, not easy untuk bisa lurus banget sampai kayak akhir dia formal gitu, enggak. Jadi kayak yang pertama konsepnya dari power of mind, balik lagi tadi pertanyaan siapa, Tirta ya, power of mind-nya it's okay to be not okay. Enggak masalah kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan. Yang penting kita sudah coba untuk give the best 100% untuk on the track gitu. Kalau misalnya kita agak mencong-mencong dikit ya nggak apa-apa, itu masalah latihan aja, masalah jam terbang aja. Jadi tetap kalau misalnya udah sadar diri kita out of record, out of yang seharusnya, balik lagi on the track, formalkan lagi. Kalau misalnya salah, formalkan lagi gitu. Jadi nanti belajar aja, kadang-kadang nanti bakalan bisa kok. Atau kadang-kadang juga ada beberapa orang yang memang basically dia informal MC, dia nggak mau ngambil MC formal. Salah satunya juga aku milih-milih dalam MC, kalau aku pribadi ya. Tapi teman-teman kan basically di sini pengen jadi MC semua ya, semua genre ya. Kalau ibarat lagu semua pop, rock, dangdut, semuanya beat atau bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen semua itu, berarti teman-teman harus banyak latihan. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kadang-kadang aku juga beberapa kali nolak kayak MC beberapa formal. Kadang-kadang juga bahkan MC karena kan di kementerian kayak MC aku tuh kalau misalnya kayak ini sedikit sharing ya, teman-teman mungkin bakalan lebih enak ya kalau MC di kampus itu mungkin nggak banyak yang berubah. Apalagi kalau misalnya kayak begini, yang didatangi bukan orang-orang penting. Beda tapi ketika teman-teman MC di kampus, yang didatangi adalah menteri, pejabat, terutama kalau teman-teman kayak aku kerja di kementerian, itu 100% aku bisa pastikan tandanya bakalan berubah. Jadi teman-teman nggak bisa istilahnya nggak bisa perfeksionis dalam MC kayak tadi. Perfeksionis harus formal, nggak apa-apa, jangan jadi perfeksionis, karena nanti juga dalam MC kementerian kayak kalau misalnya di aku tiba-tiba Bu Menteri udah dijadwalkan jam 9 Bu Sri Mulyani, ternyata Bu semuanya nggak datang, atau paling ini jam 11 datangnya, ada waktu 1 jam lebih mau dikasih bridging harus bisa dikasih bridging untuk bisa ke sana gitu. Jadi kayak semuanya tuh memang learning by doing. Semua kasus-kasus yang kita alami itu semuanya learning by doing kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa tahu atmosfernya dan mengerti, pasti bakalan lebih smooth aja untuk itu. Jadi yang pertama jangan terlalu overthinking, ya udah latihan aja. Gitu ya Virgin ya. Itu aja paling, itu mungkin yang terakhir ya, udah jam zuhur juga. Mohon maaf kalau misalnya ada salah penyampaian teman-teman, back again.
nggak ada, kalau klaim aku pribadi, nggak ada rumus yang benar-benar banget public speaking harus kayak gini, harus A, harus B, harus C, harus D. Kalau menurut aku pribadi, semua yang disampaikan oleh orang public speaker yang ngasih materi itu adalah their own view, cara mereka melihat dan cara mereka ini. Teman-teman temukan cara teman-teman juga untuk melatih diri sendiri. Ada beberapa yang orang juga ketika disuruh latih di cermin nggak cocok gitu. Jadi kayak ataupun disuruh ngomong yang lali dulu nggak cocok. Jadi temukan karakter kalian sendiri. Nervous aja bisa beda loh. Nervous aja tiap orang bisa beda. Ada yang keringatan, ada yang tangannya dingin, ada yang bibir pucat gitu. Makanya cara untuk menanggulanginya juga berbeda gitu. Paling ini hanya untuk bisa teman-teman dapat insight, oh kayak gini. Pada intinya yang saya sampaikan adalah pengalaman saya. Kalaupun misalnya tidak sesuai dengan teman-teman, anggaplah itu ada view baru yang teman-teman bisa jadikan rujukan. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu di acara berikutnya. Iya. Terima kasih Bang Zaimi Prabowo atas materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga jawaban terakhir dari pertanyaan Kak Wanda Hamidah Polem dapat terjawab dengan baik ya Kak ya. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik juga nanti ke depannya. Nah, untuk acara terakhir kita nih Bang Zimi adalah penyerahan sertifikat nih dari kami komunitas Kejar Mimpi khusus kepada Bang Zimi Prabowo atas ucapan terima kasih kami atas kesediaannya mau menjadi pemateri pada acara kita pada kesempatan ini. Nah, ya. Kelihatan nggak Bang Jim apa sertifikatnya? Oke, kelihatan. Makasih juga buat teman-teman Kejar Mimpi yang udah approach aku. Makasih juga buat Renol. Jadi mungkin sedikit bridging. Renol itu adalah salah satu penerima beasiswa dari beasiswa yang aku bikin sama temanku, namanya Mas Gulo. Kita punya namanya beasiswa jadi PNS, kalau teman-teman tahu dulu. Renol, Ketua Kejar Mimpi Lok Sumawe ya, Renol ya. Itu adalah salah satu penerima beasiswanya. Jadi nge-approach aku, makasih banyak untuk mempersilahkan aku untuk jadi pemateri kali ini. Dan aku juga amazed, teman-teman Kejar Mimpi ternyata pesertanya nggak hanya dari Aceh ya, bahkan aku lihat sebagian besar kebanyakan dari luar. Itu sebuah pencapaian luar biasa bagi teman-teman Kejar Mimpi Lok Sumawe, sebuah kota yang menurut aku lumayan terkenal ya, karena di tahun 2004 sempat terdampak tsunami, tapi ngelihat generasi muda nih kayak Lanma, terus kayak tadi siapa Anissa yang ada yang lain-lain, itu kayak aku bangga banget. Jadi kalaupun misalnya perlu bantuan nanti kasih tahu aja aku. Feel free. Dan teman-teman juga yang kalau misalnya perlu bantuan misalnya kayak dari komunitasku pengen ngasih materi mengenai public speaking, sebenarnya feel free aja. Aku senang aja berbagi kayak gitu. Jangan mikirin uangnya berapa atau apa, nggak masalah sih sebenarnya menurut aku. Yang penting aku bisa ngasih informasi sama teman-teman dan ilmu aku terbagi kayak gitu. Untuk bisa nge-approach-nya mungkin langsung bisa ke email ya teman-teman ya, ke zemiprabowo@gmail.com atau di IG ku. Cuman aku kayak jarang banget ngebaca DM sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau lebih aman sebenarnya ke email. Makasih banyak sertifikatnya, Larma. Iya. Baik, terima kasih juga Bang Zemi Prabowo. Nanti untuk alamat email yang Bang Zemi Prabowo bisa kami sharekan di grup chat ya nanti supaya lebih bisa bertanya tadi bagi teman-teman yang nggak kesampaian untuk bertanya begitu ya. Terima kasih banyak kepada Bang Zemi Prabowo yang telah bersedia menjadi pemateri kami pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini ya. Nah, untuk pemenang dari door prize yang saya janjikan di awal tadi akan kita umumkan dalam waktu 24 jam di Instagram kita, Kejar Mimpi Lok Sumawe. Untuk itu teman-teman semua harap tetap pantengi atau terus melihat Instagram kita, siapa tahu nama teman-teman semua yang tertera di sana. Demikian, saya Lana Haria Hasibuan selaku moderator pada kesempatan kali ini. Izin mengundurkan diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun tindakan saya selama kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sih.